Bab 391. Mencintai dan merawat hewan adalah tanggung jawab semua orang. Di tengah kerumunan, seorang pria setengah baya botak yang mengenakan topi menatap sosok Hong Dali dari jauh. Dia menyipitkan matanya sedikit, mengembuskan napas pelan, dan berkata dengan nada hambar, Hong Dali ini memang sangat cakap. Sebelumnya, aku terlalu meremehkannya dengan meminta Tuan Muda Gohon untuk bersaing dengannya. Pria setengah baya ini tentu saja adalah konsultan utama konglomerat Toyota, Shiroishi Kazuma. Hong Dali saat ini sangat populer di negara ini. Qian Yujin mengikuti di samping Shiroishi Kazuma, berbisik, saat ini, Hong Dali sangat ahli dalam hal makan dan bermain, terutama di industri hiburan, dia sangat hebat, hal ini diakui secara publik dalam industri ini. Semua proyek hiburan yang dibuat Hong Dali menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan dua putaran taruhan sebelumnya dengan Ko Gohon dapat dikatakan sebagai kemenangan yang hampir sempurna, yang secara langsung membuatnya menang tanpa keraguan bahkan tanpa perlu perbandingan. Aku tahu. Shiroishi Kazuma mengangguk. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak berhadapan langsung dengannya di industri hiburan, untungnya, aspek permainan daring termasuk salah satu aspek lemahnya, kita hanya perlu lebih berhati-hati dan bijaksana, dan setelah kita memperluas bisnis dalam skala besar, kita dapat mulai menyerang Sangle. Baiklah, Tuan Shi. Qian Yujin berkata dengan hati-hati, oh benar, Tuan Shi, menurut Anda apa tujuan Hong Dali menciptakan keributan besar hari ini? Apa tujuannya? Shiroishi Kazuma tersenyum tipis. Hanya untuk bersenang-senang, tapi kurasa popularitas taman itu akan sangat tinggi untuk saat ini, untungnya, itu tidak terlalu berbenturan dengan layanan bisnis kita, jadi biarkan saja dia, itu juga bisa membantu mengalihkan perhatiannya. Oh benar, ingatlah untuk mencari kesempatan untuk memberitahu tim basketnya tentang kompetisi itu bisa mengalihkan perhatiannya dan juga memengaruhi emosinya sehingga kita punya waktu untuk mengelola permainan daring kita. Baiklah, aku mengerti. Kota Tianjing, pinggiran, Biro Keamanan Nasional. Kepala, Mo Huizhou dengan cemas bergegas ke kantor Kepala Biro, Wu Didan dengan panik melaporkan, Kepala, Tuan Muda Dali telah melakukan sesuatu lagi, kali ini, ia membawa lebih dari 2.000 kucing dan anjing ke Taman Gunung Tianjing, dan itu telah menyebabkan puluhan ribu orang berkumpul untuk melihatnya, sekarang lalu lintas benar-benar macet, tindakan apa yang menurut Anda harus kita ambil? Lebih dari 2.000 kucing dan anjing. Kepala Biro menatap dengan bingung. Apakah kamu sudah memeriksanya dengan jelas? Apakah kamu yakin jumlahnya sebanyak itu? Si bajingan kecil Dali memang menyukai binatang, tetapi apakah semua 2.000 kucing dan anjing itu mematuhinya? Saya melihatnya dengan jelas, ada video dan gambar di internet, dan gambarnya sangat jelas. Mo Huizhou buru-buru mengeluarkan dan menyalakan laptopnya dan memutar video dan gambar yang diunduh untuk dilihat oleh Kepala Biro. Kepala Biro, lihat, 2.000 kucing dan anjing ini semuanya sangat patuh, mereka semua berjalan dalam barisan, dan tidak ada kekacauan yang terjadi meskipun ada begitu banyak orang yang mengikuti. Cukup banyak warga melihat bahwa kucing dan anjing ini cukup patuh, jadi banyak orang yang membawa mereka pergi, berencana untuk membawa mereka kembali ke rumah untuk dipelihara. Apa-apaan, bocah ini melawan langit. Kepala Biro benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa Hong Dali menyukai binatang, dan juga bahwa dia menikmati hubungan yang sangat bersahabat dengan binatang. Bahkan si kura-kura besar hanya mendengarkannya. Namun, Hong Dali mampu mengarahkan begitu banyak kucing dan anjing sekaligus. Itu benar-benar sesuatu yang membuatnya merinding hanya dengan memikirkannya. Jika dia bisa mengendalikan begitu banyak kucing dan anjing, bukankah itu berarti Hong Dali bisa memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia? Jika dia memasang beberapa kamera pada mereka dan menggunakannya untuk memecahkan kasus. Lagi pula, jika Hong Dali memang sekuat itu, haruskah dia memotong-motongnya dan menelitinya? Itu juga merupakan masalah yang sangat serius. Tentu saja, itu hanya apa yang dipikirkan Kepala Biro. Jika dia benar-benar ingin memotong Hong Dali menjadi beberapa bagian, tidak perlu dikatakan bahwa dia sendiri tidak akan mau melakukannya, bahkan atasannya pasti tidak akan mau. Selain status dan latar belakang Hong Dali, hanya keberuntungannya yang tak tertandingi saja sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar harta karun. Hanya orang Hong Dali inilah yang mampu menyamai malaikat pembawa kesialan di Amerika, Lucifer. Tipe orang-orang seperti ini yang sangat luar biasa dan mistis di luar akal sehat semuanya adalah harta karun. Karena itu, Kepala Biro langsung memberikan perintah tegasnya. Huizhou, dengarkan baik-baik, mulai sekarang, atur beberapa orang untuk melindungi Hong Dali dari jauh 24/7, tidak boleh ada yang terjadi pada anak ini. Sebelumnya, selama pertempuran abad ini, saya khawatir konglomerat Toyota akan mengambil tindakan kekerasan, kita harus menghindari ini. Ya, setelah menerima instruksi, Mo Huizhou langsung meninggalkan ruangan. Bajingan ini benar-benar membuat keributan besar. Dia benar-benar membuat banyak masalah. Kepala Biro menyentuh dagunya dan berpikir cukup lama, dan pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri, dia masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Hong Dali.
Tentu saja, Hong Dali secara alami tidak peduli dengan reaksi orang lain. Sebagai anak yang hilang, yang perlu dipikirkan Hong Dali hanyalah bagaimana cara bermain dengan gembira. Jadi, begitu dia tiba di pintu masuk taman, dia langsung memerintahkan 2 ekor anjing Tibetan Mastiff. Di masa depan, kalian berdua adalah penjaga pintu masuk, terimalah tamu dengan baik. Guk, 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 guk. Kedua Mastiff Tibet itu setuju begitu saja. Sejujurnya, dengan 2 singa ini ditempatkan di pintu masuk taman, singa yang seharusnya menjaga pintu masuk tidak lagi dibutuhkan. Setelah mengatur orang-orang yang menjaga pintu masuk, Hong Dali duduk di punggung penyu besar dan memasuki taman. Sekarang, Taman Gunung Tianjing kurang lebih telah dibangun. Ada berbagai macam fasilitas hiburan kelas atas dan kelas bawah. Bagaimanapun, bagi Hong Dali, uang adalah masalah kecil. Fasilitas hiburan ini tidak akan menghabiskan banyak biaya. Bagaimanapun, dengan satu lambaian tangannya, tentu saja akan ada seseorang yang menyelesaikan masalah untuknya. Di sisi lain, para turis yang mengikuti sampai ke sini belum begitu jelas tentang perubahan itu. Cukup banyak orang berseru, "Ya Tuhan, saya baru beberapa bulan tidak ke sini, tapi sudah ada perubahan sebesar ini, Tuan Muda sungguh luar biasa, dalam waktu yang singkat, sudah seperti ini, haha, tempat ini lumayan juga, nanti kalau saya ada waktu luang, saya akan ajak anak-anak saya bermain di sini, bahkan banyak sekali anjing yang patuh." Banyak sekali anak-anak kecil yang sangat gembira begitu memasuki taman. Sekelompok besar anak-anak berlarian masuk ke dalam, berteriak sambil berlari, "Wuf wuf, kemari dan biarkan aku menciummu, hehe. Anjing-anjing di sini benar-benar penurut ibu, anjing-anjing ini sepertinya bisa buang air sendiri." Seperti yang diduga, setelah mengikuti arah pandangan anak itu, sang ibu terkejut karena anjing-anjing itu ternyata tahu cara pergi ke toilet sendiri. Di sudut kecil taman itu, ada sebuah rumah kecil berukuran sekitar 3 hingga 4 meter persegi dan tingginya sekitar 2 meter. Kemudian, mereka melihat beberapa anjing pergi ke sana atas kemauan mereka sendiri untuk melewati toilet, dan sekelompok anjing ini ternyata juga tahu cara mengantre. Apa-apaan? Kali ini, orang banyak langsung tercengang. Tuan Muda sungguh hebat karena mampu melatih anjing-anjing agar patuh. Ini sama sekali tidak pernah terdengar sebelumnya. Dengan demikian, dalam waktu singkat, kucing dan anjing yang bisa pergi ke toilet sendiri, membujuk tuannya, dan mengurus anak kecil semuanya telah diadopsi. Perawat hewan peliharaan yang mengikuti Hong Dali membantu menjaga ketertiban di tempat kejadian, dan mereka harus mendaftar setiap kali seseorang mengadopsi kucing atau anjing untuk menghindari orang-orang dengan motif tersembunyi memanfaatkan situasi tersebut. Taman Gunung Tianjing yang dibangun Hong Dali ini memang besar dan cukup luas. Meskipun ada 20 hingga 30 ribu orang yang mengikutinya, tempat itu tidak terlalu sempit. Dan sebagai seorang yang sangat boros, Hong Dali menarik napas dalam-dalam, lalu menjentikkan jarinya. Tiket masuk di sini gratis selamanya. Dan fasilitas hiburan ini akan gratis selama 1 bulan. Begitu berita ini tersebar, sorak-sorai terdengar di seluruh taman. "Hidup Tuan Muda hebat, nanti kita akan main ke sini kalau ada waktu, hahaha, ibu, hiks hiks hiks, tidak ada anjing lagi." Ada yang senang dan ada yang sedih. Banyak orang yang datang kemudian dan tidak berhasil mengadopsi kucing dan anjing yang luar biasa itu. Anak-anak sangat sedih. Untungnya, Hong Dali tidak pernah pelit terhadap hewan peliharaan. Karena itu, ia langsung mengambil pengeras suara dan berteriak, "Di masa mendatang, jika Anda menemukan kucing atau anjing liar, silakan kirim mereka ke sini. Setelah mereka dilatih, semua orang dapat mengambilnya kembali. Hewan adalah sahabat manusia, mencintai dan merawat hewan adalah tanggung jawab semua orang." Efek dari selebriti itu luar biasa. Tak lama kemudian, kata-kata Hong Dali menyebar ke semua orang. Banyak orang tua yang menyatakan bahwa mereka pasti perlu lebih banyak merawat hewan-hewan lucu di masa mendatang. Di antara kerumunan, kepala biro menatap Hong Dali dari jauh, tersenyum sambil menggelengkan kepala dan bergumam, "Bajingan kecil ini memang menyenangkan dalam hal ini, dia sangat baik, dia pantas mendapatkan perhatian dari atas, hehe." Mereka yang berasal dari atas sangat memperhatikan Hong Dali karena Hong Dali baik hati. Bagaimanapun, negara surgawi adalah negara beradab dan tradisional yang memiliki sejarah 5.000 tahun. Sejak zaman kuno, penekanan paling besar diberikan pada belas kasih. Orang-orang yang penuh kasih sayang tidak ada bandingannya, ini bukan hanya kata-kata. Dali punya banyak sekali ide, hai. Tang Muxin melihat orang-orang yang berkerumun di sekitarnya dengan senyum di wajah mereka. Dia tersenyum dan melirik Hong Dali, sambil berpikir, dalam keadaan normal, tidak pasti berapa banyak biaya iklan yang perlu dikeluarkan untuk mempromosikan sebuah taman. Sayangnya, Dali tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan hanya membawa kucing-kucing dan anjing-anjing ini untuk berjalan-jalan di sini, dan hasilnya seperti ini. Ini sungguh luar biasa. Tepat saat Tang Muxin tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba seorang gadis mendorong kursi roda. Gadis itu berusia sekitar 21 hingga 22 tahun.
Rambutnya yang sedikit merah terurai di depan dadanya. Wajahnya murni dan cantik, dan kulitnya putih dan lembut. Dia memiliki sepasang mata besar berbentuk almond. Sebenarnya, dia sangat cantik, tetapi sekarang, dia tampak agak ragu-ragu dan sedih. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun duduk di kursi roda. Ia tampak agak takut dan gugup, sambil menundukkan kepala dan memainkan jari-jarinya, tanpa memerhatikan keadaan di sekitarnya. Gadis itu mendorong kursi rodanya ke arah Hong Dali dan berkata dengan suara lembut, "Apakah itu, Tuan Muda Dali?" Suara gadis itu sangat lembut dan ramah, dengan sedikit nada skeptis. "Ah, ya." Hong Dali menatap gadis itu, agak penasaran. "Ada yang ingin kau katakan padaku?" Begini. Gadis itu melirik ke arah anak laki-laki yang duduk di kursi roda, nada suaranya menunjukkan kesedihan dan sakit hati yang tak berujung. "Kakakku mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu, dan kakinya, sekarang dia menderita autisme yang sangat serius. Aku ingin bertanya apakah Tuan Muda Dali dapat memberiku seekor anjing. Mungkin ini akan dapat membuat kakakku lebih bahagia." Sekarang dia bahkan tidak berbicara. Aku khawatir bahwa... Bab 392. Biarkan saja, beku. Saat gadis itu berbicara sampai titik ini, Hong Dali dan yang lainnya mengerti. Seorang anak berusia 10 tahun ke atas sedang berada di puncak kehidupannya. Sayangnya, sebuah kecelakaan mobil telah menyebabkan dia kehilangan kedua kakinya, dan dia tidak bisa berjalan lagi. Warna-warna dalam hidupnya telah hilang, tidak heran dia begitu terpuruk. "Oh, begitukah?" Hong Dali menggaruk kepalanya dan agak gelisah. "Tetapi anjing dan kucing itu tampaknya telah diambil dan diadopsi oleh orang lain. Jika Anda menginginkannya, saya pikir Anda harus menunggu beberapa saat." Dia memang agak terganggu. Dia tidak mungkin menuntut orang-orang itu untuk mengembalikan kucing dan anjing yang sudah diadopsi, bukan? "Dali, kalau begitu pikirkan cara untuk menolongnya." Tang Muxin berkata dengan cemas, "Lihatlah dia terlihat sangat menyedihkan duduk di sana dan tidak berbicara. Bagaimana kalau aku berikan Little Meo kepadanya?" Saat dia berbicara sampai di sini, Hong Dali langsung menghentikannya. "Jangan, dia sudah cukup sedih. Jika kamu memberikan Little Meo kepadanya, mereka berdua yang mengalami kemalangan yang sama dan saling berhadapan setiap hari, itu akan menambah bahan bakar ke dalam api." Dia tidak salah dengan mengatakan ini. Anak laki-laki itu sudah cacat. Jika dia memelihara kucing cacat, maka dengan saling memandang setiap hari, suasana hatinya akan menjadi lebih buruk. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Tang Muxin bertanya dengan cemas. "Tunggu sebentar, aku akan memikirkan cara." Saat ini, Hong Dali telah mengalihkan seluruh perhatiannya ke bocah kecil ini. Meskipun tidak terlalu terlihat dari cara berpakaiannya, dia jelas sangat kurus dan lemah. Lengannya sangat kurus sehingga bisa dikatakan hanya tinggal kulit dan tulang. Wajahnya agak pucat, dan dia tampak seperti telah menderita kekurangan gizi dalam waktu lama. "Dia biasanya tidak makan?" tanya Hong Dali. Semenjak kejadian itu, abangku tidak pernah tersenyum lagi." Mendengar hal menyedihkan itu, mata gadis itu berkaca-kaca. Nasi yang dimakannya setiap hari hanya 1 mangkuk kecil. Ini masalah yang sangat serius. Hong Dali akhirnya mengerti mengapa gadis itu datang mencarinya. Bisa dikatakan bahwa kondisi di antara mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat jauh, seperti jarak antara Palung Mariana dan Gunung Everest. Jika hari-hari biasa, gadis itu mungkin tidak berani datang dan memohon bantuan Hong Dali meskipun keberaniannya meningkat. Lagi pula, banyak orang secara tidak sadar tidak akan mau berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki jarak yang terlalu jauh dari mereka. Namun demi saudaranya, gadis itu mengumpulkan keberaniannya. Semangkuk kecil nasi setiap hari, bukan setiap kali makan. Jumlah nasi yang dimakan sebanyak itu, ditambah dengan kondisi mental yang sangat tertekan dan autisme yang parah, Hong Dali tidak akan ragu jika bocah kecil ini mungkin memilih untuk melompat dari gedung dan bunuh diri besok. Selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa orang adalah perbuatan besar. Karena dia pernah mengalami hal seperti itu, Hong Dali tentu harus memikirkan cara. "Adik kecil, siapa namamu?" Hong Dali bertanya dengan suara lembut, "Bisakah kau memberitahuku?" Anak laki-laki itu mendengar pertanyaan Hong Dali dan agak terkejut saat dia membungkuk ke kursi rodanya dan tidak berani menatap Hong Dali. Setelah gelisah dan takut beberapa saat, dia berkata dengan suara yang sangat lembut, Aku Yue Sui." Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Melihat perilaku anak laki-laki itu, Hong Dali dan semua orang di sekitarnya turut mendesah dalam diam. Hal ini tidak mudah untuk ditangani. Dapat dilihat bahwa anak laki-laki ini merasa sangat rendah diri. Ia tidak berani berkomunikasi dengan orang lain dan membenamkan seluruh dirinya dalam masa depan yang gelap, tidak dapat merasakan sedikit pun harapan. Sulit sekali. Seorang antek laki-laki berkata, "Sayang sekali, anak ini masih sangat muda." Lebih lembut, dasar bodoh. Seorang antek laki-laki lain mengingatkannya.
Jangan memperburuk keadaan, jika anak itu mendengar ini, bukankah itu akan menambah bahan bakar ke dalam api? Ya, aku bergabung. Antek laki-laki itu menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Mari kita lihat apa yang Tuan Muda lakukan, Tuan Muda pasti akan memikirkan cara untuk menangani ini. Hatiku sakit melihat ini. Seperti kata pepatah, seseorang dikenali dari teman-temannya. Hong Dali baik hati. Jadi, antek-anteknya juga baik hati. Melihat kejadian seperti itu, mereka merasa kasihan yang tak terkira kepada bocah itu. Sayangnya, mereka tidak dapat memikirkan ide yang bagus. Hong Dali menghela napas dan tidak tahu harus berkata apa. Sekarang semua orang menatapnya dan menunggunya untuk memikirkan sebuah ide. Seketika, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap, dan hanya suara napas samar yang terdengar. Apa yang harus kulakukan? Hong Dali berpikir sejenak tetapi masih belum menemukan ide yang bagus. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kepala kecil Yu Lesui. Dia membelai rambutnya, tersenyum dan berkata, "Lesui, mengapa kakak tidak meminta kakak Nian Wei menyanyikan sebuah lagu untukmu?" Yu Lesui mengecilkan lehernya. Mungkin dia merasakan kehangatan dari tangan Hong Dali. Dia menggigit bibirnya yang kering dan perlahan mengangkat kepalanya, menatap Hong Dali dengan skeptis dan gugup. Merasakan kebaikan dalam tatapan Hong Dali, dia ragu sejenak. Akhirnya, dia mengangguk. "Dengarkan lagunya dulu, nanti, kakak Dali akan mengajakmu bersenang-senang, oke?" Hong Dali berbicara dengan nada lembut. Kemudian, dia mengambil alih pegangan di belakang kursi roda dan perlahan mendorong Lesui kecil menuju ruang siaran di taman. Tang Muxin menggendong Little Meo dan bergegas mengikutinya bersama Lin Yanwei, Ling Xiaoyi dan yang lainnya. Gadis itu menggigit bibirnya, air matanya langsung mengaburkan pandangannya. Mereka semua mengatakan bahwa Hong Dali adalah seorang yang sangat boros. Namun, si boros ini tampak sangat berbeda dari kaum hedonis pada umumnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang siaran di taman. Hong Dali mengambil mikrofon dan melakukan beberapa pengujian terlebih dahulu. Halo, bisakah kau mendengarku?" Saat ia mencoba menyentuh mikrofon, dalam waktu singkat, suaranya telah menyebar ke seluruh taman. Halo, bisakah kau mendengarku?" Mendengar suara Hong Dali, seluruh taman langsung menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, semua orang mulai berbisik-bisik. "Itu suara Tuan Muda Dali, apakah dia sedang menguji mikrofon? Apa yang terjadi? Aku tidak begitu yakin. Apakah dia akan mengumumkan semacam program baru yang bagus lagi? Mungkin saja, Tuan Muda Dali selalu punya ide-ide bagus." Sepertinya tidak, menurut berita terbaru yang dapat dipercaya. Sepertinya seorang kakak perempuan membawa adik laki-lakinya yang cacat untuk mencari Tuan Muda Dali untuk meminta bantuan. Kudengar adik laki-lakinya yang cacat itu menderita autisme serius. Benarkah, autisme serius? Apakah Tuan Muda Dali bisa mengatasinya? Aku tidak tahu, mari kita tunggu dan lihat. Mendengar cerita tentang adiknya yang cacat, semua wisatawan di taman itu merasa kasihan, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Gadis itu berdiri di luar ruang siaran. Mendengar pembicaraan para turis di sekitarnya, tubuhnya sedikit gemetar, dan 2 tetes air mata mengalir dari matanya. Tepat saat itu, sebuah tangan hangat diletakkan di bahunya, perasaan yang membuat orang merasa nyaman. Gadis itu mengangkat kepalanya dengan gugup. Seperti yang diduga, itu adalah Tuan Muda Dali, yang memperlihatkan senyum yang sangat ramah. Mikrofonnya cukup bagus untuk digunakan, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Hong Dali menatapnya dengan penuh semangat. "Mari kita dukung Little Lesui bersama-sama." Gadis itu menggigit bibirnya dan mengangguk. "Terima kasih, Tuan Muda Dali." Tepat saat itu, suara Lin Yanwei terdengar dari pengeras suara di seluruh taman. "Para wisatawan dan teman-teman yang terhormat, halo, saya Lin Yanwei." Mendengar suara Lin Yanwei, semua turis yang hadir jelas tercengang sejenak, lalu mereka mulai bersorak kegirangan. "Itu Dewi Lin Yanwei yang berbicara. Iya, aku benar-benar bisa mendengar suara Dewi di sini, aku benar-benar membuat pilihan yang tepat untuk datang hari ini. Dewi, apakah Dewi akan bernyanyi?" Suara Lin Yanwei berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Hari ini, aku dan Tuan Muda mengetahui tentang masalah Little Lesui. Aku mempersembahkan lagu ini, Let It Go, Frozen, untuknya, dan aku berharap dia dapat membuka kunci di hatinya dan menjadi anak yang bahagia dan gembira sekali lagi." Suara piano terdengar seperti aliran air. Nadanya lembut, indah, renyah, dan jernih, dengan sedikit ketenangan, yang langsung menyentuh hati setiap orang. Malam ini salju bersinar putih di gunung, tak ada jejak kaki yang terlihat, kerajaan yang terisolasi, dan sepertinya akulah sang raja, angin menderu seperti badai yang berputar-putar di dalam, tak dapat menahannya. Tuhan tahu aku telah mencoba. Jangan biarkan mereka masuk, jangan biarkan mereka melihat, jadilah anak baik seperti yang selalu kau lakukan, sembunyikan, jangan rasakan, jangan biarkan mereka tahu. Nah, sekarang mereka tahu. Lagu ini, Let It Go,
Frozen, diambil dari film animasi Hollywood di kehidupan sebelumnya, Frozen. Itu adalah salah satu lagu favorit Hong Dali. Tentu saja, lagu aslinya berbahasa Inggris. Hong Dali tidak ingat liriknya, jadi dia mengubah beberapa liriknya dan menjadi seperti ini. Jangkauan vokal lagu ini sangat luas, dan terdapat banyak perubahan nada. Tidak banyak penyanyi di kehidupan sebelumnya yang mampu menyanyikannya dengan baik. Namun, untungnya, Lin Yanwei memang sangat cakap. Bakat musiknya sangat luar biasa. Dengan demikian, ia dapat membawakan lagu ini dengan sempurna. Semua turis tercengang, tenggelam dalam suaranya. Suara Lin Yanwei yang luar biasa bulat dan lembut itu terlalu indah, bisa dikatakan luar biasa. Seperti air yang mengalir, memasuki hati setiap orang, membuat mereka tidak dapat menahan diri saat mereka meleleh dalam suaranya. Biarkan saja, tak dapat menahannya lagi, biarkan saja, berbaliklah dan banting pintu, aku tak peduli, apa yang akan mereka katakan, biarkan badai terus mengamuk, dingin tak pernah menggangguku. Kekuatanku melesat melalui udara ke tanah, jiwaku berputar dalam fraktal beku di sekeliling. Dan satu pikiran mengkristal seperti ledakan es, aku tidak akan pernah kembali, masa lalu ada di masa lalu. Biarkan saja, dan aku akan bangkit seperti fajar menyingsing, biarkan saja, anak laki-laki yang sempurna itu telah pergi, disinilah aku berdiri, di bawah cahaya siang, biarkan badai terus mengamuk, dingin tidak pernah menggangguku. Semua orang tenggelam dalam suara Lin Yanwei. Sebuah adegan seperti dongeng muncul di hadapan mereka seperti mimpi. Setelah Lin Yanwei selesai bernyanyi, setelah dia menyanyikan nada terakhir dan suaranya perlahan menghilang, hanya ada keterkejutan yang tersisa di hati setiap orang. Air mata mengalir pelan dari sudut mata gadis itu dan menetes ke ujung mulutnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Kemudian, dia memejamkan mata, seolah-olah hanya dengan melakukan itu hatinya bisa merasa lebih baik. Terutama Lesui kecil. Matanya kabur, karena pikirannya mengikuti alunan lagu. Ya, kunci tak terlihat di hatinya, apakah dia benar-benar akan terus mengunci dirinya seperti itu dan membuat saudara perempuan dan orang tuanya yang paling disayanginya khawatir. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kakak, di mana kakak? Lesui kecil memutar kursi rodanya dan keluar dari ruang siaran. Begitu melihat kakaknya, dia langsung tersenyum. Dia sedikit membuka sudut mulutnya terlebih dahulu, lalu senyumnya semakin lebar dan bahagia. Sayangnya, dia akhirnya berkata dengan keras, kakak, aku lapar, aku ingin makan. Meskipun dia tersenyum, ada air mata mengalir dari sudut matanya. Bab 393. Persiapan untuk Frozen. Let It Go, Frozen, karya Lin Yanwei telah berakhir. Tang Muxin berbaring di pelukan Ling Xiaoyi dengan air mata di matanya saat dia tersenyum dan berkata, Saudari Xiaoyi, tidak ada manusia yang mampu menjelaskan keberadaan Dali. Anak ajaib ini baru saja memainkan lagu baru yang akan dinyanyikan oleh Saudari Yanwei di konsernya dengan gaya anak ajaib yang sempurna. Semua misteri itu akan hilang sekarang. Ling Xiaoyi tersenyum dan menjawab, tapi dilihat dari apa yang dipikirkan Xin Xin, kau tidak keberatan kan? Tentu saja. Tang Muxin mengusap hidungnya dengan kasar. Sebenarnya, aku sangat setuju dengannya dalam hal ini. Mungkin memang seperti yang dia katakan, memboroskan sesuatu butuh keterampilan. Lagi pula, aku tidak bisa mempelajarinya. Lin Yanwei meletakkan mikrofon dan menatap Hong Dali, yang berdiri di luar ruangan. Wajahnya penuh dengan senyum, seraya bergumam, Tuan Muda punya lagu-lagu bagus yang dapat menyentuh hati setiap orang. Sungguh sangat cocok untuk memberikan lagu ini kepada Lesui kecil, semoga Lesui kecil akan terdorong dan mendapatkan kembali semangat juangnya, hehe. Lin Chuyin, di sisi lain, berkata dengan hambar, lagunya sangat bagus. Kakak perempuan dan adik laki-laki di luar ruangan berpelukan erat. Hong Dali memperhatikan sampai matanya sedikit sakit. Dia menyeringai dan dengan tegas membalikkan tubuhnya. Sialan, kenapa anginnya tiba-tiba begitu kencang, sebaiknya kita cepat-cepat mencari anjing untuk Little Lesui. Saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba, dua sosok berlari ke depan dari sisi kiri dan kanan. Orang di sebelah kiri bertanya, Tuan Muda, apa judul lagu ini? Apakah ada versi aslinya? Saya ingin mengunggahnya ke internet, saya akan merekomendasikannya setiap hari. Orang di sebelah kanan, di sisi lain, berkata, Tuan Muda, lagu ini pasti punya cerita di baliknya, kan, Tuan Muda? Anda pasti berpikir untuk membuat film bagus lagi, kan? Tolong beri saya berita dari dalam, tolong beri saya informasi dari dalam. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berdua secara alami adalah sepasang sahabat setia, Seng Wenxi dan Ding Chengxi. Begitu mereka berdua maju, mereka memeluk lengan Hong Dali. Hong Dali berseru, hei, lepaskan, bagaimana jadinya jika ada yang melihat ini?
cepat lepaskan, jika kau tidak melepaskannya aku akan meminta antek-antekku untuk menyeretmu keluar dan memukulmu sampai mati. Sayangnya, kedua orang itu merayu. Tidak melepaskan, tidak melepaskan. Tuan muda, jika Anda tidak memuaskan kami tidak akan melepaskan apapun yang terjadi. Jika gangster membujuk, bahkan yang abadi pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Hong Dali berkata tanpa daya, baiklah, lepaskan. Oke, judul lagunya adalah Let It Go, Frozen, itu adalah lagu tema film animasi, Frozen, kau seharusnya puas kali ini, kan, cepat lepaskan, cepat lepaskan. Keduanya akhirnya merasa puas. Saat itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun membawa seekor labrador dan berlari dengan tekun. Begitu dia melihat Hong Dali, dia menarik lengan baju Hong Dali. Apakah itu kakak Dali? Aku dipanggil Wen Wen kecil. Wen Wen kecil sangat imut, dengan sepasang matanya yang besar. Dia bahkan mengepang rambutnya dalam bentuk tanduk domba menggunakan pita. Oh, Wen Wen kecil, Wen Wen sangat penurut. Hong Dali tersenyum dan berjongkok. Apa ada yang ingin kau katakan padaku? Kata ibu, kita harus saling menyayangi, kata Wen Wen kecil dengan nada kekanak-kanakan. Ini anjing besar yang baru saja aku adopsi, orang-orang menamainya Labu, dia sangat menggemaskan, aku juga sangat menyukainya. Saat gadis kecil itu berbicara sampai di titik ini, tatapannya penuh dengan rasa sayang saat dia mengulurkan tangan kecilnya dan terus-menerus membelai punggung Labu. Saat dia membelai, dia mencibirkan mulut kecilnya, dan matanya yang besar dipenuhi air mata. Dapat dilihat bahwa dia sangat menyukai Labu ini. Setelah dia menatap kosong beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan dan berkata, tapi kakak laki-laki di sini sepertinya sangat membutuhkannya, jadi. Gadis kecil itu cemberut. Jadi kupikir akan lebih baik jika Labu yang merawatnya. Jika aku benar-benar tidak tahan, aku bisa membesarkan yang lain di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan gadis kecil ini, Seng Wensi menyeka sudut matanya dan mendesah. Kekuatan Tuan Muda benar-benar, aku selalu merasa bahwa dunia begitu indah setiap kali bersamanya, bahkan seorang gadis kecil pun begitu bijaksana. Ding Chengzi dengan keras menendangnya di samping. Sebelumnya aku memintamu untuk mengadopsi satu, tetapi kamu bilang kamu tidak punya waktu untuk mengurusnya, lihatlah betapa sedihnya gadis kecil ini, aku benar-benar ingin memukulmu. Seng Wensi dengan putus asa berkata, lalu mengapa kamu tidak mengadopsinya? Ding Chengzi menjawab, aku sudah punya 2 di rumah, tentu saja, aku harus memberi kesempatan kepada yang lain. Tepat saat itu, setelah gadis itu mendengar percakapan mereka, dia mendorong kursi roda dan berjalan mendekat. Begitu Lesui kecil melihat Labu, matanya langsung berbinar. Labu ini telah dirawat dengan sangat baik oleh para perawat hewan. Bulunya sangat cerah, dan ukurannya telah tumbuh sangat besar. Ia menjulurkan lidahnya dan tampak sangat energik. Mungkin merasakan apa yang dimaksud Wen Wen kecil, ia menyenggol lengan Wen Wen kecil. Wen Wen kecil cemberut dan menunjuk Lesui kecil, berkata, Labu, di masa depan, kamu harus merawat kakak dengan baik, kamu harus membuatnya bahagia. Labu dengan patuh menjilati wajah kecil Wen Wen kecil, lalu dia pergi ke arah Lesui kecil dan menjilati wajahnya. Lesui kecil sudah berada dalam keadaan yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Perubahannya sangat besar. Meskipun tidak mudah baginya untuk pulih dari autisme parah, tetapi setidaknya dia memiliki senyum di wajahnya, dan dia tidak begitu menolak hal-hal yang tidak dikenalnya. Dia bahkan dengan ragu mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Labu yang besar. Tuan Muda Dali. Gadis itu terisak. Terima kasih, terima kasih. Dia tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Hong Dali, karena Hong Dali tampak seperti tidak kekurangan apapun. Sayangnya, dia hanya bisa mengubah semua kata dan frasa menjadi, terima kasih. Tetapi ini sudah cukup. Tidak apa-apa, lagi pula, aku anak yang boros, jadi tidak masalah. Hong Dali menyeringai dan menarik tangan Wen Wen kecil, sambil berkata, Wen Wen kecil, jadilah anak yang baik, nanti, kakak Dali akan memberimu Labu lagi, oke? Awalnya dia mengira Wen Wen kecil akan setuju. Namun, tanpa diduga, Wen Wen kecil menggelengkan kepalanya. Tidak, kata ibu, kita harus belajar untuk merasa cukup, aku sudah punya Labu, jadi aku tidak bisa meminta lagi, nanti, aku akan lebih sering ke rumah kakak untuk melihat Labu. Dia gadis kecil yang sangat bijaksana. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Baiklah, jangan bicarakan ini, Wen Wen kecil, di mana ayah dan ibumu? Mereka ada di sana. Wen Wen kecil menunjuk ke arah sepasang suami istri yang berusia sekitar 30 tahun yang tidak jauh dari sana di bawah pohon dan berkata, kakak Dali, ayah dan ibu sedang menungguku di sana, aku pergi dulu, nanti, aku akan sering mengunjungi Labu. Kau pergi begitu cepat. Saat melihat Wen Wen kecil akan pergi, Hong Dali berpikir bahwa ia setidaknya harus membawa gadis kecil yang imut itu untuk bersenang-senang. Karena itu, ia buru-buru berkata,
Wen kecil, jangan terburu-buru untuk pergi, kakak Dali akan membawamu bermain Crazy Racing Card Reader, oke? Dia datang ke sini terutama untuk merasakan efek dari Crazy Racing Card Reader ini. Mengenai membawa begitu banyak anjing untuk meningkatkan popularitas. Sebenarnya, dia hanya melakukan itu dengan mudah. Hah, benarkah? Mendengar ada mainan baru, Wen kecil langsung tidak ingin pergi. Ia berteriak ke arah orang tuanya, Papa, Mama, kakak Dali bilang dia ingin mengajakku bermain Crazy Racing Card Reader, aku mau pergi. Di dunia ini, pastilah di sisi tuan muda Hong Dali yang boros ini adalah tempat yang paling aman. Jadi, setelah pasangan itu mendengar apa yang dikatakan Wen kecil, mereka saling melirik dan perlahan berjalan mendekat. Sang ayah menyapa Hong Dali, kalau begitu kita harus merepotkan tuan muda Dali, hehe. Kau terlalu baik, Wen kecil sangat berperilaku baik, hehe. Hong Dali langsung menjentikkan jarinya. Ayo kita main Crazy Racing Card Reader, wahahaha. Orang yang berbeda mendengarkan lagu yang sama akan lebih sering memiliki perasaan yang berbeda. Let It Go, Frozen, berasal dari film Disney, Frozen. Untuk menyembunyikan kekuatannya, Ratu Salju menahannya selama 20 tahun. Akhirnya, ia mengungkapkannya karena sebuah kecelakaan. Jadi, lirik aslinya pertama-tama berisi ketidakdamaian, keraguan, dan di bagian akhir, ia mungkin tidak peduli lagi dengan penilaian orang lain dan melakukan apapun yang ia suka di dunianya sendiri. Namun karena bahasa Inggris Hong Dali tidak begitu bagus, ia hanya bisa merujuk ke versi Kanton yang pernah didengarnya sebelumnya dan menambahkan lirik bahasa Mandarin. Jadi, jadilah seperti itu. Jika dibandingkan, lagu ini memang lebih cocok untuk situasi Little Leslie. Selama ia menjadi kuat dan membuka kunci di hatinya, dengan berani menghadapi rintangan, suatu hari ia akan memperoleh kebahagiaan sejati. Jauh di sana, di bawah pohon besar, Kepala Biro memandang Hong Dali dan orang-orang di sekitarnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, mendesah. Bajingan ini bisa mengejutkan orang setiap saat, sejujurnya, lagu ini benar-benar bagus, aku merinding di sekujur tubuhku meskipun sudah sangat tua, mengesankan. Setelah mendesah sejenak, Kepala Biro masih mengingat suara Lin Yanwei dalam benaknya. Setelah mengingatnya lebih lanjut, Kepala Biro tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya benar-benar sangat sibuk selama periode waktu ini, saya sudah melupakan banyak hal, sepertinya saya harus bersantai dengan baik ketika saya memiliki kesempatan. Mengenai hal-hal itu, saya akan membicarakannya lagi setelah bajingan kecil Hong Dali ini selesai bersenang-senang, kalau tidak, saya akan mengganggu kegembiraannya, hehe, bajingan kecil ini memang orang seperti itu, dia benar-benar menyenangkan. Di sisi lain taman, Shiroishi Kazuma duduk di kursi kayu di pinggir jalan. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Tuan Muda Qian, di masa mendatang, janganlah berhadapan langsung dengan Hong Dali dalam aspek film, hiburan, dan musik, apapun situasinya, Hong Dali ini sangat berbakat. Sebagai konsultan utama konglomerat Toyoda, sungguh mengejutkan bagi Shiroishi Kazuma untuk memiliki pendapat setinggi itu terhadap Hong Dali. Qian Yujin terkejut. Tuan Si, apakah Hong Dali benar-benar sekuat itu? Memang benar dia punya bakat, saya juga mengakuinya, dan lagu ini memang sangat bagus, tapi tidak sampai sejauh ini, kan? Bocah bodoh, apa kau tidak mendengar liriknya? Shiroishi Kazuma berkata dengan nada hambar, ada dua baris dalam liriknya yang berbunyi seperti ini, kekuatanku mengalir deras melalui udara ke tanah, jiwaku berputar-putar dalam fraktal beku di sekeliling, dan satu pikiran mengkristal seperti ledakan es, aku tidak akan pernah kembali, masa lalu ada di masa lalu, kalau tidak salah, ini seharusnya menjadi lagu tema untuk sebuah film, atau mungkin, lagu subtema di dalamnya, dan film ini seharusnya berhubungan dengan es, pemeran utama wanitanya seharusnya seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan es, dan Hong Dali ini benar-benar sangat imajinatif dalam hal film. Ngomong-ngomong, Lin Yanwei hanya menyanyikannya sekali, tetapi Shiroishi Kazuma dapat mengingatnya dan menganalisis banyak hal darinya. Dia benar-benar mampu. Ini, kalau dipikir-pikir lagi, memang begitu kenyataannya. Qian Yujin langsung mengangguk dan setuju. Aku pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton di sisi Hollywood, haha. Bab 394. Card Reader Balap Gila. Di depan lintasan balap Crazy Racing Card Reader, Hong Dali membawa serta kelompok antek-anteknya, dan di sampingnya ada Tang Muxin, Lin Yanwei, Lin Chuyin dan sepasang kakak perempuan dan adik laki-laki, keluarga Little Wen, teman-teman sekelasnya, serta sekelompok besar penonton yang berdiri jauh. Mereka sedang melihat 20 go-kart di depan mereka yang baru saja diproduksi. Leslie kecil sangat menyukai labu. Sambil berjalan, dia membelai punggung labu dengan lembut. Wen kecil adalah anak yang cukup optimis, dan kepribadiannya agak aktif dan mudah bergaul. Tak lama kemudian, dia menjadi lebih akrab dengan Leslie kecil, dan sekarang, saat dia melihat go-kart ini,
dia menyeringai dan bertanya, "Kakak, apakah kamu tahu cara mengendarai mobil-mobil ini? Kelihatannya sangat menarik." Sasis mobil go-kart sangat rendah, tingginya hanya sekitar 10 cm dari atas tanah. Rodanya lebih besar, dengan diameter sekitar 60 cm. Namun, bodi mobilnya tidak terlalu besar. Di sekelilingnya, bantalan udara yang lebar dan besar dipasang, yang berdiameter sekitar 20 cm. Penampilannya tidak terlalu berbeda dengan mobil bumper, tetapi Hong Dali tahu, mobil itu dibuat dengan sangat kokoh, dan tidak akan menjadi masalah jika melaju dengan kecepatan sekitar 30 mil per jam. Bodi mobil itu sangat berat, jadi ini dapat mencegah cedera akibat benturan atau guncangan. Terlebih lagi, lintasan balapnya dibuat secara khusus. Lintasannya bisa dianggap sebagai jalan pegunungan yang berkelok-kelok, yang membuat berbagai macam putaran besar. Tanahnya sangat datar dan bersih sehingga bahkan sehelai daun pun tidak dapat ditemukan. Kualitas tanahnya juga sangat sempurna. Hong Dali yang boros ini secara langsung membuat lintasan balap ini sesuai dengan persyaratan landasan pesawat terbang. Tentu saja, ini tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pagar di pinggir jalan yang tingginya sekitar setengah meter. Pagar itu terbuat dari lempengan karet berkualitas tinggi, ini akan mencegah go-kart melaju keluar jalur sambil memastikan elastisitasnya. Bisa dikatakan, hanya fasilitas-fasilitas ini saja sudah menelan biaya sedikitnya 8 juta ke atas. Leslie kecil memandangi go-kart itu dengan penuh harap tergambar di wajahnya. Sebelumnya, dia menderita autisme serius, dan sekarang dia akhirnya kembali penasaran. Leslie kecil akhirnya mau bicara. "Seharusnya, sangat menyenangkan, tapi aku tidak tahu cara menyetir." Tepat saat itu, Hong Dali menyeringai dan berkata, "Chuyin, apa pendapatmu tentang mobil-mobil ini? Mobil-mobil ini hampir sama dengan yang kita desain saat itu, kan? Aku penasaran seperti apa tingkat performanya, hehe." Akan kucoba." Lin Chuyin langsung duduk di dalam go-kart dan mengencangkan sabuk pengamannya. Kemudian, ia menekan tombol, dan kokpit untuk melindungi pengemudi langsung muncul di badan go-kart tersebut. Kokpit ini dibuat khusus agar sangat kokoh. Baiklah, sebenarnya, kokpit ini dibuat dengan rangka baja yang hampir setebal lengan. Ini dapat, di tengah-tengah menjaga bidang pandang, juga melindungi pengemudi dengan lebih baik. Setidaknya, tidak peduli bagaimana go-kart ini berputar dan berputar, rangka baja di kokpit akan mampu menopang badan mobil dengan stabil, dan dapat memastikan bahwa pengemudi tidak akan terluka selain menderita guncangan. Tak lama kemudian, pintu kokpit tertutup. Lin Chuyin menginjak pedal gas dengan ganas. Dengan suara, whoosh, go-kart itu langsung melaju dengan kecepatan sekitar 30 mil per jam, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, go-kart itu menabrak lempengan karet di samping lintasan balap. Ini, Hong Dali dan yang lainnya menyaksikan dengan gentar, "Ini yang kamu maksud dengan mencoba." Kemudian, mereka melihat Lin Chuyin memundurkan mobilnya tanpa mengalami cedera sedikit pun, melaju kembali dengan kecepatan 30 mil per jam lagi. Ketika dia mencapai posisi sekitar 10 meter dari mereka, dengan gerakan yang halus dan cepat, dia perlahan menghentikan mobilnya. "Baiklah, pengujian selesai, kecuali beberapa benjolan karena inersia, tidak ada masalah." Lin Chuyin berkata. Hong Dali dan yang lainnya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu selalu melakukan itu saat ujian?" Namun, setidaknya Lin Chuyin telah menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa go-kart ini sangat aman. Karena itu, Hong Dali langsung menemukan go-kart merah tanpa ragu-ragu dan melompat ke dalamnya. Setelah mengencangkan sabuk pengamannya, dia bertanya, "Siapa yang ikut?" "Cepat, cepat, kita akan pergi dan mengendarainya 2 putaran untuk mencobanya." Aku. Sementara yang lain masih sedikit takut, antek-antek Hong Dali sama sekali tidak terganggu. Bagaimanapun, mereka harus menemani tuan muda sejak dia masuk ke dalam mobil. Dengan demikian, kompetisi pertama versi realitas Crazy Racing Kart Rider di dunia telah dimulai begitu saja. Peserta: Hong Dali, 9 antek besar, Lin Chuyin. Lokasi: jalan pegunungan yang berkelok-kelok di Taman Gunung Tianjing. Jumlah putaran: 3. Rekaman kompetisi: kamera omnidirectional di lintasan balap tanpa titik buta plus 4 layar besar, berharga 1,2 juta. Tak lama kemudian, para kontestan telah bersiap, dan para penonton di sekitarnya telah berada di posisi mereka. Kemudian, juri balap go-kart memegang senapan angin, dan dengan suara, boom, senapan itu membuat burung-burung terbang yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Kompetisi telah dimulai. Hong Dali menginjak pedal gas dengan ganas. Yang lain tidak akan menyerah padanya dalam jenis kompetisi ini, karena mereka semua menggertakkan gigi dan dengan ganas meningkatkan kecepatan mereka. Bagaimanapun, badan go-kart itu berat, dan ada kantung udara anti-tabrakan di sekelilingnya. Mereka bisa berbenturan dan menabrak sesuka hati. Jadi, setelah Hong Dali baru saja berlari beberapa meter, dia telah ditabrak lebih dari 10 kali, dan langsung jatuh ke tempat terakhir.
Antek-antek di depan, beraninya kau menabrakku, lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Hong Dali berteriak dengan marah. Menyerahkan hidupku untuk menemani sang pria, demi kemenangan, aku akan berjuang sekuat tenaga. Si antek laki-laki menjawab dengan jujur. Apa-apaan ini? Hong Dali mengejarnya dan, dengan suara keras, dia menabraknya hingga dia mendarat di samping. Lihatlah betapa borosnya aku. Kemuliaan adalah hidupku. Si antek laki-laki menolak menyerah dan langsung mengejar. Mereka bertarung sengit dan intens di arena balap, dan penonton yang menyaksikan pun semakin bersemangat dan gelisah. Mereka biasanya tidak terlalu tertarik dengan jenis kegiatan hiburan seperti ini, tetapi begitu mereka melihat bahwa go-kart ini begitu menarik, mereka langsung terpana. Kemudian, mereka mulai terlibat dalam diskusi aktif. Ini bagus, apa namanya? Aku juga ingin ikut bermain, aku juga ingin ikut bermain. Haha, kelihatannya seru dan aman di saat yang bersamaan. Cepat lihat, mobil merah Tuan Muda Dali sudah melaju ke posisi ke-8, sepertinya kemampuan mengemudi Tuan Muda Dali biasa saja, lebih buruk dariku, haha, petui, itu namanya mengendalikan situasi besar, tugas pengemudi adalah mengemudi dengan baik, cepat lihat, Tuan Muda Dali sudah melaju ke posisi ke-6. Little Leslie dan Little Wen Wen mengangkat kepala mereka dan menatap layar besar, sambil terus menyemangati Hong Dali. Big Bro Dali, semoga sukses, maju terus, cepat maju. Kedua anak itu kini telah menjadi penggemar setia Hong Dali. Bahkan Labu pun menyemangati Hong Dali di sampingnya. Gok. Tak lama kemudian, setelah 3 ronde, Hong Dali memperoleh hasil yang bagus, menempati posisi ketiga. 2 tempat teratas adalah Lin Chuyin dan Antek Liang. Hahaha, keren, balapan hari ini keren sekali. Hong Dali tertawa terbahak-bahak, saat ia turun dari mobil dengan puas. Uang 8 juta itu tidak sia-sia, aku sudah bermain sampai puas, haha, tidak masalah seberapa banyak kita bertabrakan. Tentu saja, dia telah menginvestasikan lebih dari 10 juta untuk merasa hebat. Siapapun akan merasa hebat dengan itu. Setelah kompetisi, rasa ingin tahu semua orang telah tersulut. Hong Dali berkata, baiklah, siapa lagi yang ingin bermain, antri, jika ada terlalu banyak orang-orang di belakang hanya dapat melaju 1 putaran, atau akan terlalu kacau. Leslie kecil tampak bersemangat di samping. Wen Wen kecil bertanya, kakak, apakah kamu bermain? Mendengar pertanyaan Wen Wen kecil, Leslie kecil menganggukkan kepalanya dengan bersemangat. Namun, tak lama kemudian, matanya tampak redup lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak sedih, aku tidak bermain, aku tidak punya kaki. Ini benar-benar masalah yang sangat serius. Semua orang juga bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, Wen Wen kecil melangkah maju dan berkata, kalau begitu, kakak, aku akan menjadi kakimu, apakah kamu ingin menginjak pedal gas, aku akan membantumu menginjaknya. Meminta anak berusia 6 tahun untuk menginjak pedal gas, dan anak berusia 10 tahun untuk menyetir. Apakah itu akan berhasil? Semua orang saling bertukar pandang. Namun, Hong Dali tampak jenaka, sambil tersenyum dan berkata, baiklah, bagaimana kalau begini, semuanya, pelan-pelan saja, kali ini tidak dihitung sebagai kompetisi, jadi tidak apa-apa asalkan menyenangkan, jangan sampai melukai anak-anak. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang mendorong anak-anak mereka ke depan. Tuan Muda Dali, mengapa tidak mengajak anak-anak ini bermain untuk ronde ini? Anda cukup mengatur batas kecepatan go-kart, ya, batasi kecepatannya hingga 15 mil per jam, itu sama dengan kecepatan sepeda, dengan desain go-kart seperti ini, pasti aman. Ini memang ide yang bagus. Hong Dali bertanya pada Lin Chuyin, bisakah kamu membatasi kecepatan mobil? Ya, aku bisa. Lin Chuyin mengangguk. Hal ini sudah dipertimbangkan pada tahap awal desain, jadi fungsinya seperti ini. Bagus. Setelah Lin Chuyin selesai menyiapkan go-kart, Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Ahahaha, kalau begitu, mari kita mulai. Saat Hong Dali asyik bermain, lagu Lin Yanwei, Let It Go, Frozen, sudah menyebar luas. Awalnya, cukup banyak orang yang mengunggah lagu tersebut ke internet melalui rekaman. Tak lama kemudian, produser musik Kuge Music, Seng Wenxi, berhasil mendapatkan versi resminya dan langsung memasukkannya ke bagian sangat direkomendasikan Kuge Music. Kemudian, lagu itu langsung menjadi hit besar. Pada hari yang sama, pukul 12 siang, jumlah pengguna Kuge mulai meningkat pesat. Dalam waktu 1 jam, jumlah pengguna meningkat sebesar 16,7%, mencapai 38.620.000, dan terus meningkat. Pada pukul 14, jumlah unduhan berbayar untuk versi resmi, Let It Go, Frozen, telah mencapai 2.678.714, dan masih meningkat tajam.
Banyak pendengar yang meminta Dewi Lin Yanwei untuk merilis video pertunjukan langsung definisi tinggi, dengan mengatakan bahwa tidak peduli seberapa mahalnya, mereka pasti akan mengunduh versi resminya. Pada pukul 4 sore, Let It Go, Frozen, mulai disiarkan di berbagai klub, plaza, dan pusat perbelanjaan. Banyak orang berhenti untuk mendengarkan, dan situs web musik terbesar di Heavenly State, Kuge Music, menambahkan fitur musik spesial pada menit terakhir karena lagu ini, yang menempati seperempat halaman web utama. Saat pukul 8 malam, Let It Go, Frozen, kedua kata kunci ini langsung naik ke 5 besar tangga lagu peringkat di Sangle Search Engine. Jumlah forum tiba resmi Lin Yanwei juga langsung meningkat hingga 43%, dan semua kontennya terkait dengan lagu barunya. Banyak orang berdiskusi tentang pemandangan menakjubkan di Taman Gunung Tianjing hari ini, serta topik mengenai Let It Go, Frozen. Anak-anak khususnya menyukai lagu ini. Beberapa anak yang imajinatif bertanya apakah, setelah lagu ini, duo Hatsune Tianyi akan menyanyikan lagu ini dalam konser mendatang mereka, dan langsung mendapat dukungan dari semua orang. Dan tentu saja, ini hanyalah puncak dari gunung es, karena topik yang sebenarnya baru saja dimulai. Bab 395. Tuan muda merasa kepanasan, jadi dia membutuhkan hujan buatan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di Xinhai Weibo. Kuge Official Seng Wenxi, menurut perhitungan terbaru dan paling kredibel, kemarin, dalam satu malam, versi resmi kualitas audio definisi tinggi dari Let It Go, Frozen, telah mencapai 9,85 juta unduhan, dan masih meningkat pesat. Saya telah memutar ulang lagu ini berulang-ulang di rumah tadi malam, dan setiap kali, saya dapat merasakan banyak sentuhan unik dan semacam perasaan puas dari tumit hingga kepala saya. Ini benar-benar tak terlupakan, puji Tuan Muda, puji Nona Yanwei, karena telah membiarkan saya mendengar musik yang menyentuh jiwa saya. Produser musik Penghui Films, berita terbaru, menurut pengakuan lisan dari Tuan Muda secara langsung, Let It Go, Frozen, adalah lagu tema untuk film misterius, Frozen, yang akan difilmkan oleh Tuan Muda. Rincian pasti kapan film ini akan diputar tidak diketahui, tetapi menurut berita, Tuan Muda berniat menjadikan Nona Yanwei sebagai pemeran utama wanita, sekaligus menyanyikan lagu ini dalam film tersebut. Semoga semua pecinta film dapat menjalaninya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rasa ingin tahu saya sendiri sudah sangat tinggi sejak lama. Saya sudah menawarkan lutut saya untuk tahun ini. Musisi kawakan Wangbo, lagu ini sangat bagus. Saya sangat mengagumi kemampuan menyanyi Nona Yanwei serta emosi yang terkandung dalam suaranya. Kesuksesan Nona Yanwei jelas bukan kebetulan. Penulis lirik dan komposer musik veteran Li Zongsheng, lagu ini benar-benar sempurna melalui penampilan Nona Yanwei. Sekarang, saya juga sangat penasaran dengan film Frozen yang sedang dipersiapkan Tuan Muda untuk difilmkan. Kedua anak saya juga asyik dengan lagu ini, dan putri kecil saya bahkan mulai mendesak saya untuk membeli sistem suara stereo. Dia berencana untuk membuat versi covernya dan mengunggahnya ke internet agar Nona Yanwei dapat mendengarkannya. Para produser musik, perusahaan film, dan banyak penyanyi serta aktor membicarakannya di Weibo. Lebih banyak orang juga mengungkapkan bahwa bakat Tuan Muda Hong Dali di industri hiburan memang patut diagung-agungkan. Dalam waktu singkat, di forum tiba resmi Sangles Young Master, ada rekor jumlah orang yang menontonnya lagi, dan jumlahnya meningkat pesat dari sebelumnya 3 juta menjadi 60 juta. Banyak orang yang memuji lagu penuh perasaan ini, Let It Go, Frozen. Selain itu, banyak yang mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut tentang film Frozen. Tentu saja, mereka tidak mendapatkan apapun darinya. Banyak orang mengganti nama pengguna mereka menjadi Let It Go dan Frozen, dan beberapa profesional bahkan berseru kaget bahwa Hong Dali telah menciptakan fenomena beku lainnya. Karena sekarang, di jalan, banyak orang akan bertanya satu sama lain setelah mereka menyapa, "Hari ini, apakah kamu sudah membuka kunci?" Tentu saja, menyusul ucapan terbuka ini, akibatnya, begitu lagu ini dirilis, muncullah fenomena aneh lainnya. Bahkan saat informasi syuting Frozen belum dirilis, forum resmi tiba, stasiun radio resmi, dan banyak pecinta film mengobrol satu sama lain di platform ini sepanjang hari. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Frozen. Tentu saja, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa dari sana. CEO Chaiwei Entertainment, Zhang Kai, sangat sibuk menerima banyak panggilan beberapa hari ini. "Halo, saya Zhang Kai, maaf sekali. Kami menolak semua iklan yang akan disisipkan ke dalam film oleh Tuan Muda kami. Ya, kami akan menolak iklan yang disisipkan meskipun biaya dukungannya 3 juta. "Halo, saya Zhang Kai, maaf sekali. Kami tidak dapat memasukkan iklan apapun ke dalam film ini selalu terjadi pada film-film Tuan Muda. Ya, Holy Warriors of the Goddess sudah mendekati tahap akhir, tetapi tidak ada iklan yang disisipkan juga. Jangankan 2 juta, 20 juta pun tidak mungkin. Tuan Muda tidak suka jika ada terlalu banyak iklan di film dan drama. Jadi, saya minta maaf atas hal itu. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Tuan, tolong perhatikan nada bicara Anda. Tuan Muda kami tidak kekurangan uang,
jadi saya minta maaf, angka-angka Anda tidak akan membuat saya takut. Oke, selamat tinggal, semoga saja jika ada kesempatan, jangan bekerja sama juga. Sekarang Zhang Kai benar-benar berbeda dari dirinya dulu. Setelah mengikuti Tuan Muda dalam waktu yang lama, dia telah melihat berbagai situasi besar. Dia sudah lama tidak peduli dengan biaya iklan sekitar 10 juta. Yang terpenting adalah membuat Tuan Muda puas. Berbeda dengan Zhang Kai yang menerima 80 hingga ratusan panggilan setiap hari, saat ini, Hong Dali mati-matian mengipasi dirinya dengan pakaiannya. Cuaca sialan ini terlalu panas, tidak bisa dibiarkan seperti ini, bagaimana aku bisa keluar rumah dalam keadaan seperti ini. Saat itu sudah bulan Agustus, minggu terpanas di musim panas. Meskipun AC di dalam rumah menyala, udaranya tetap saja panas tak tertahankan. Lagi pula, AC hanya bisa menurunkan suhu, tetapi tidak bisa menahan terik matahari di langit. Jadi, sekarang Hong Dali tidak mau keluar rumah, lagi pula, orang-orang bisa bepergian, tetapi AC tidak bisa dibawa kemanapun dia pergi. Karena itu, Hong Dali sangat putus asa dan berteriak, ada yang punya ide bagaimana membuat cuaca lebih sejuk, kalau cuaca terus panas, aku tidak akan bisa menikmati liburan musim panas ini, aku ingin keluar, aku ingin membuang-buang uang, aku ingin menghambur-hamburkan uang. Namun, saat berhadapan dengan kekuatan matahari, siapa yang akan punya ide? Semua orang menggelengkan kepala dengan tegas, dan Hong Dali bahkan tidak bisa berbaring di pangkuan Lin Yanwei kesayangannya lagi. Begitu dia berbaring di pangkuannya akan basah oleh keringat, lengket, dan tidak nyaman. Alangkah baiknya jika turun hujan. Tang Muxin juga tidak tahan dengan panas. Udara terasa sejuk saat AC dinyalakan, tetapi saat AC tidak dinyalakan, seluruh tubuhnya akan lengket dan berkeringat, dan akan semakin tidak nyaman. Terutama, dia bisa dengan mudah masuk angin jika keluar rumah, dan bahkan bisa terkena demam. Jadi, saat ini, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan turunnya hujan. Bahkan jika tidak turun hujan, hari yang berawan pun bisa. Namun seperti kata pepatah, meskipun orang yang mengatakannya tidak terlalu memikirkannya, para pendengar pasti punya ide. Setelah mendengar kata-kata Tang Muxin, Hong Dali langsung punya ide. Hei, Xin Xin, kerja bagus, hahaha, aku punya ide, akhirnya aku punya ide, wahahaha. Begitu Hong Dali tertawa terbahak-bahak, semua orang jadi bingung. Tang Muxin bertanya, Dali, ide apa? Kamu sudah punya ide, kamu bisa membuat hujan. Ya, wahahaha, aku sudah memikirkan cara yang brilian untuk menyia-nyiakannya. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Langit tidak membuat hujan, tetapi kita bisa membuat hujan buatan. Hah, Tang Muxin tercengang. Dali, otakmu tidak rusak, kan? Kamu berencana melakukan penyemaian awan hanya karena cuacanya panas. Ya Tuhan, ini pertama kalinya saya mendengar penyemaian awan digunakan untuk hal ini. Ya, Hong Dali mengakui dengan sangat tidak tahu malu. Ini, tentu saja, saat yang tepat untuk menabur benih di awan, atau kapan lagi waktunya untuk menabur benih di awan. Itu mahal sekali. Tang Muxin kesal. Apa kau tahu berapa biayanya? Jika tidak mahal, mengapa aku harus melakukannya? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, aku melakukan ini karena harganya mahal. Sambil berbicara, dia menarik Tang Muxin dan berlari. Cepat-cepat, ayo kita cari Cuyin dan tanyakan padanya tentang ini. Pada saat yang sama, di sudut lain di internet. Permainan daring. Hari ini adalah hari pengujian beta terbuka untuk game daring 3D generasi baru, Spiritual Sword, yang sangat populer di internet. Dan sekarang, masih ada 2 jam lagi sebelum dimulai. Sebelumnya, forum resmi Play Together yang sebelumnya sudah cukup populer, telah mencapai puncak baru popularitasnya. Hari ini, 193.451. Kemarin, 612.355. Posting, 443.334.231. Anggota, 532.133.244. Hanya dalam waktu 1 hari, anggotanya telah meningkat mendekati 200.000. Dan di dalam zona khusus pedang spiritual, jumlah postingan pada hari itu sendiri telah mencapai 125.874. Jumlah tersebut telah melampaui benua naga paling populer yang memiliki 107.858 postingan. Melalui sensasi yang diciptakan oleh Shiroishi Kazuma selama kurun waktu ini, game online ini telah mengalahkan Draconic Continent dalam hal popularitas dan telah menjadi raja popularitas generasi baru dalam game online. Selama masih ada popularitas dan pemain, game ini akan semakin populer. Game ini membesar seperti bola salju hingga menjadi besar. Dan saat ini, konten di zona khusus dan postingan game daring lainnya secara harfiah semuanya terkait dengan Spiritual Sword. Mengguncang bumi. Spiritual Sword akan segera menjalani pengujian beta terbuka. Bagi yang akan memainkan Spiritual Sword, zona mana saja yang akan kalian kunjungi?
Retakan di masa mendatang. Meskipun pengujian beta terbuka hari ini hanya berlangsung sebentar, saya masih menunggu Spiritual Sword. Bagi yang ingin mencobanya, segera ikuti postingannya. Sementara itu, di sisi pedang spiritual, sudah ada tren peningkatan orang-orang yang memanggil teman-teman mereka, dan banyak netizen mulai memposting. Kode aktivasi selama pengujian internal berharga 500 yuan, sekarang setelah akan menjalani pengujian beta terbuka, dikatakan bahwa gambar definisi tertinggi mirip dengan menonton film animasi, tetapi karena persyaratannya sangat tinggi terkait pengaturan komputer, apakah ada orang yang ingin membentuk grup dan bermain bersama? Pemain pertama, saya berusaha keras untuk menabung, akhirnya cukup untuk menjalankan game pada pengaturan maksimal, masih ada sekitar 1 jam lagi sebelum saya dapat memasuki game, saya sudah ngiler. Pemain kedua, akun pengguna sudah terdaftar, tinggal menunggu permainannya diluncurkan. Pemain 3, sudah ada mesin yang terpasang di warnet, bermainlah sepanjang malam hari ini, dukunglah jika kalian pergi bersama. Tak lama kemudian, pukul 2 siang. Setelah banyak pemain menunggu dengan penuh harap, permainan online Spiritual Sword pun dimulai. Dalam waktu singkat setelah peluncurannya, popularitas Spiritual Sword telah meningkat ke puncaknya. Setelah server dinyalakan, karena banyaknya pemain yang login, server mengalami gangguan berulang kali, dan bahkan situs web resminya tidak dapat dikunjungi seperti biasa. Tak lama kemudian, setelah mendapat persetujuan dari Shiroishi Kazuma, jumlah server bertambah dari yang awalnya 20 menjadi 2 lagi dalam waktu 1 jam, dan akhirnya, setidaknya bisa menampung para pemain yang melakukan streaming. Meski begitu, masih ada ratusan orang yang mengantre di setiap server. Pada pukul 4 sore, menyusul gelombang pemain lain yang telah selesai bekerja, pada saat yang sama, jumlah orang yang online meningkat pesat. Untuk mencegah kelebihan beban server, 8 server lagi ditambahkan pada menit terakhir, dan saat ini, sudah ada 40 server yang dibuka pada hari pertama pengujian beta terbuka Spiritual Sword. Karena setiap server hanya dapat menampung maksimal 10.000 orang, semua 40 server terisi penuh. Ini berarti Spiritual Sword telah mencapai 400.000 orang online pada saat yang sama. Popularitas yang meledak seperti ini sudah cukup untuk mendorong Spiritual Sword ke puncak tertinggi dalam sejarah game online. Bahkan Draconic Continent yang sebelumnya paling populer pun tertinggal jauh di belakang. Di berbagai situs game, berita mengenai pedang spiritual telah tersebar di mana-mana. Spiritual Sword menikmati popularitas yang luar biasa, jumlah orang yang online pada saat yang sama selama pengujian beta terbuka telah menembus angka 40.000. Laporan terbaru saluran game daring EasyNet, saat ini, semua 40 server Spiritual Sword sudah penuh dan masih banyak pemain yang mengantri. Laporan resmi Shinhei Weibo, pedang spiritual menikmati popularitas yang luar biasa, menyalip benua naga, dan telah menjadi hit baru di antara game daring negara surgawi. Dan seterusnya. Bab 396. Kemajuan teknologi. Kota Tianjing, Jaringan Mingxin. Liu Mingxin menatap data yang ditampilkan di layar komputer dan menarik napas dalam-dalam. Spiritual Sword, popularitas game ini telah melampaui prediksinya. Awalnya, dia sudah memiliki ulasan yang cukup bagus tentang Spiritual Sword, dan terlebih lagi, dia telah meramalkan bahwa popularitas pengujian beta terbuka Spiritual Sword akan mencapai 200.000 pemain online pada saat yang sama. Sayangnya, dia masih meremehkan hasil dari pihak lain. 400.000 pemain daring pada saat yang sama. Data ini bisa dikatakan jauh melampaui hasil Draconic Continent yang saat itu memiliki 180.000 pemain online pada waktu yang sama selama pengujian beta terbuka. Berdasarkan tren peningkatan popularitas yang biasa terjadi, saat ini, Draconic Continent memiliki 300.000 pemain online pada waktu yang sama. Dan sekarang, Spiritual Sword ini kemungkinan besar akan mampu melampaui 700.000 pemain online pada waktu yang sama di masa mendatang. 700.000. Popularitas ini sudah cukup untuk menjadi menakutkan. Lagi pula, banyak game daring yang dapat beriklan dengan sekuat tenaga, dan paling banyak, 100.000 pemain atau lebih yang daring pada saat yang sama sudah dapat dianggap sebagai popularitas yang meledak-ledak, apalagi 700.000. Ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Liu Mingxin bergumam, sebentar lagi, pedang spiritual ini akan resmi memasuki persaingan di tangga peringkat permainan daring. Saat ini, dalam bisnis permainan daring, hanya 300.000 pemain benua naga yang daring pada saat yang sama yang dapat memberikan tekanan padanya. Sedangkan untuk permainan daring lainnya, masih kurang. Hanya benua naga yang kurang lebih mampu melawan pedang spiritual. Apa yang dikhawatirkan Liu Mingxin, selain benua naga, masih ada hal lain. Liga Dota Impian. Dia menaruh harapan yang cukup tinggi pada game kompetitif yang dirancang Hong Dali ini. Dia juga percaya bahwa begitu game ini diluncurkan, pasti akan sangat populer. Namun sekarang, Liu Mingxin sudah tidak memiliki keyakinan seperti itu. Karena pedang spiritual ini terlalu menarik bagi para pemain. Saat ini,
Di forum platform penerbitan game online terbesar di Heavenly State, situs web Play Together, jumlah posting harian di Spiritual Sword telah melampaui 200.000. Namun, zona khusus Dream Dota League yang dibuka Liu Mingxin dengan tergesa-gesa hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 posting harian. Lagi pula, dalam menghadapi serangan iklan Spiritual Sword, Liu Mingxin telah mengerahkan kekuatan yang hampir sama. Membuat iklan yang paling menarik di berbagai situs web, membuat situs web terbaik, mengaktifkan semua sumber daya untuk melakukan periklanan. Sayangnya, karena Spiritual Sword memimpin, penerimaannya biasa-biasa saja. Aku akan bertahan selama 2 hari lagi, dan jika benar-benar tidak berhasil. Liu Mingxin menarik napas dalam-dalam. Aku harus meminta beberapa ide bagus dari Tuan Muda Dali. Kota Tianjing, wilayah kota selatan, di Villa Rahasia Keluarga Qian. Tuan Si, saat ini, jumlah orang yang online pada saat yang sama telah melampaui angka 400.000. Qian Yujin tersenyum dan melapor kepada Shiroishi Kazuma. Shiroishi Kazuma ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai konsultan utama Toyoda Conglomerate. Dia memang cakap. Setelah masa periklanan yang begitu singkat, ia dapat mencapai popularitas seperti itu, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Sebenarnya, ada banyak hal di dunia ini yang tidak sesulit yang kita kira. Shiroishi Kazuma berkata dengan nada hambar, sederhana, langsung ke intinya, ini lebih sering menjadi metode yang paling efektif. Ingat, Anda harus berhati-hati dan tidak menonjolkan diri dalam segala hal yang Anda lakukan. Sebelum kesuksesan tercapai, jangan melakukan sesuatu yang gegabah, kelola saja permainan daring dengan baik. Baiklah, aku mengerti. Liu Mingxin merasa gelisah dan khawatir, Shiroishi Kazuma sedang merencanakan sesuatu secara rahasia, dan pihak Hong Dali, sementara itu, bekerja keras agar dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Gedung Chen Hui, di laboratorium kekuatan foton di lantai 4. Hong Dali menatap Lin Chuyin yang duduk di depan sambil bertanya, Chuyin, cuacanya terlalu panas. Bagaimana menurutmu, mengapa kita tidak membuat hujan buatan? Tang Muxin juga menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Hong Dali ini. Hanya karena cuacanya panas, dia menginginkan hujan buatan. Bukannya aku tidak mengerti, hanya saja dunia ini berubah terlalu cepat. Lin Chuyin berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, secara teori, itu mungkin saja, namun, saat ini, bahannya belum mencukupi. Itu benar-benar bisa dilakukan. Hong Dali menatapnya dengan mata terbelalak dan bertanya dengan cemas, apa saja yang kamu butuhkan, aku akan segera menyuruh orang untuk mempersiapkannya. Oh, sebenarnya, tidak sulit untuk melakukan penyemaian awan. Setelah menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, Lin Chuyin kembali membicarakan topik lain. Awan terbentuk melalui kondensasi uap air, ketebalan dan tinggi awan biasanya ditentukan oleh jumlah kandungan uap air di awan, jumlah kondensasi, dan suhu. Jadi, secara umum, keadaan gaya kohesif uap air di awan lebih stabil dan tidak mudah mengakibatkan jatuhnya air. Di sisi lain, penyemaian awan bertujuan untuk menghancurkan jenis keadaan kohesif yang stabil ini. Hong Dali mengangguk dengan tegas di sampingnya. Sebenarnya, tidak perlu membuat hujan, cukup buat cuaca berawan saja, apakah menurutmu ini mungkin? Padahal, karena cuaca terlalu panas, tujuan awal Hong Dali adalah menciptakan cuaca berawan. Selama awan dapat menutupi matahari, cuaca akan segera mendingin, yang dipikirkannya hanyalah sesederhana ini. Tentu saja, idenya sederhana, dan tidak terlalu sulit untuk mewujudkannya dalam kenyataan, tetapi yang sulit adalah investasinya. Untungnya, saat ini, si boros Hong Dali tidak punya apa-apa selain uang. Uang sakunya kini mencapai ratusan juta. Dengan demikian, ia semakin tidak memiliki konsep tentang angka. Cuaca mendung, Lin Chuyin menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, kita hanya perlu menggunakan es kering untuk menciptakan cuaca mendung, karena suhu es kering sangat rendah. Setelah menyublim, ketika karbon dioksida bersuhu rendah bersentuhan dengan udara, uap air di udara dapat mengembun menjadi titik-titik air kecil, yang menyebabkan munculnya asap putih. Selama pertunjukan panggung, mereka sering menggunakan es kering untuk menciptakan efek khusus kabut dan sebagainya. Jika kita ingin menciptakan cuaca mendung, kita hanya perlu menggunakan es kering dalam jumlah besar dan mengirimkannya ke langit. Itu dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tang Muxin tercengang. Ini, Hong Dali tidak berencana melakukan ini, kan? Namun, Tang Muxin tahu bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Hong Dali pasti akan melakukannya. Hong Dali berkata, kalau begitu sudah beres, aku akan pergi mengambil es kering. Dali. Tang Muxin berkata dengan galak, apakah kau percaya aku akan mematahkan kakimu? Aku tidak percaya, Sin-Sinku tidak akan setidak masuk akal itu, kata Hong Dali dengan tenang. Kalau begitu, sudah beres. Xiaoyi, cepat bantu aku membeli es kering. Aku ingin dalam jumlah banyak. Ling Xiaoyi. Baiklah, sepertinya kali ini Tuan Muda benar-benar ingin membuat awan untuk meredakan panas.
Tuan muda, Ling Xiaoyi bertanya dengan hati-hati, tidak apa-apa membeli es kering, tetapi masalahnya, bagaimana kita bisa mengangkut es kering itu ke langit? Ya, aku benar-benar tidak memikirkan ini. Hong Dali berpikir sejenak, lalu segera, dia menepuk pahanya dengan keras. Hubungi pabrik mainan dan minta mereka membuat lebih banyak pesawat mainan berskala besar. Saat itu, kita akan membuat saklar listrik nirkabel, ketika pesawat membawa es kering ke langit, kita dapat menekan saklar untuk membuka penutupnya, bukankah itu bagus? Air mata Ling Xiaoyi mengalir di wajahnya. Awalnya, dia ingin menyingkirkan Hong Dali dari ide ini, tetapi sekarang tampaknya jelas akan ada lebih banyak pemborosan. Dengan demikian, semua orang segera mulai menyibukkan diri. Ling Xiaoyi bertugas menghubungi pabrik pembuat es kering, Tang Muxin bertugas menghubungi pabrik mainan, sementara Hong Dali bertugas menangani situasi secara keseluruhan. Dia duduk di samping Lin Chuyin dengan sangat tegas, menyeringai, dan bertanya, "Chuyin, mengapa kita tidak membuat perangkat kecil? Jenis yang bisa membuka penutup setelah tombol ditekan." Lin Chuyin tidak menolak permintaan Hong Dali. Jadi, dia langsung mengangguk dan berkata, "Baiklah." Mereka berdua memulainya sekaligus. Jenis perangkat sederhana ini tidak sulit dibuat. Tak lama kemudian, perangkat itu selesai dibuat. Hong Dali akhirnya teringat akan beberapa hal serius. "Chuyin, bagaimana penelitian tentang pelindung endoskeleton yang dapat membuat kaki depan si meong kecil kembali normal?" Kemajuannya saat ini sudah mencapai 82%, tidak lama lagi, sudah bisa dicoba. Lin Chuyin berkata perlahan, aspek teknisnya sudah diselesaikan, hanya perlu beberapa detail kecil lagi untuk diselesaikan. Lumayan, Hong Dali sangat puas. Lalu, bagaimana dengan teknologi kendali suara yang akurat, itu sangat penting, di masa depan, kita akan bergantung pada itu untuk memproduksi robot pengasuh dan sebagainya. Teknologi kendali suara saat ini telah mencapai tingkat akurasi 46%, dan masih memerlukan waktu sekitar 2 bulan atau lebih. Lin Chuyin sangat mengenal berbagai proyek penelitian saat ini, dan ia memiliki ingatan yang sangat baik tentang semuanya. Prospek teknologi ini memang sangat besar, saat ini, selain melakukan berbagai eksperimen pada teknologi ini, saya juga tengah mempelajari desain penggabungannya secara tepat. Benarkah? Hong Dali langsung bersemangat. Saat ini, apa yang sudah kamu kembangkan? Sistem pengurus rumah tangga dengan kendali suara. Lin Chuyin berkata dengan nada hambar, ini adalah aspek utama dari apa yang sedang saya teliti. Jika sistem ini berhasil dikembangkan, ruangan ini akan mirip dengan pengurus rumah tangga robot. Setelah itu, gadis kecil itu menambahkan, dengan begitu, kamarku akan menjadi lebih rapi dan bersih. Lin Chuyin sama sekali tidak peduli saat mengatakan hal itu, tetapi Hong Dali sangat bersemangat setelah mendengarnya. Robot pembantu rumah tangga. Keren, bukan? Sangat menarik, bukan? Bagus. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, di masa mendatang, mari kita kembangkan ini, dan saat itu, kita akan memasang semua ini di kota fiksi ilmiah kita. Wahahaha, sekarang akhirnya ada sedikit nuansa kota fiksi ilmiah. Saat dia berbicara, Ling Xiaoyi kembali. Begitu dia masuk, dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, saya telah menghubungi pabrik pembuat es kering dan meminta mereka untuk memproduksi es kering dengan kekuatan penuh. Saya yakin dalam waktu dekat, akan ada cukup banyak es kering yang diproduksi untuk Anda gunakan. Itu adalah cuaca berawan buatan. Kali ini, pabrik es kering itu mungkin akan sangat senang." Lumayan. Hong Dali selalu merasa sangat puas dengan kecepatan kerja Ling Xiaoyi. Setelah es kering tiba dan pesawat sudah dibuat dan ditempatkan pada posisinya, saat itu, kita akan melakukannya sekali setiap hari. Di masa mendatang, kemanapun kita pergi, cuaca mendung ini akan mengikuti, sungguh mengagumkan hanya dengan memikirkannya. Beberapa saat kemudian, Tang Muxin juga kembali. Begitu dia masuk, dia cemberut. "Dali, aku sudah menghubungi pabrik mainan, 300 pesawat kendali jarak jauh akan dikirim 3 hari kemudian, semuanya berdiameter 1 meter, itu sudah cukup untuk membawa es kering ke langit." Saat dia berbicara sampai titik ini, dia masih agak tidak yakin. "Dali, bisakah kamu mengurangi pemborosan, penyemaian awan sangat mahal?" Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Aku tidak bisa." Bab 397. Nona Muda Misterius. Beberapa hari berikutnya berjalan damai, dan secara keseluruhan, pada dasarnya tidak ada hal besar yang terjadi di dunia. Hanya saja popularitas pedang spiritual telah tumbuh lebih besar dan menembus angka 500.000 pemain yang bermain online secara bersamaan. Kura-kura besar dengan malas tinggal di dasar danau Fengyuan dan beristirahat di bawah naungan, tidak ingin bergerak sedikit pun. Jalanan sepanas api, sehingga konon jika telur diletakkan di atas penutup saluran pembuangan, telur itu akan matang di bawah sinar matahari juga. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Dalam kegelapan, badai bersiap mengamuk,
dan ada lebih banyak lagi ketegangan yang tersembunyi. Amerika, Hollywood. James, apakah kau sudah mendengar berita terbaru dari Heavenly State? Di ruang konferensi kecil, seorang tua berusia sekitar 60 tahun atau lebih duduk di sofa, menatap James sambil bertanya, "Aku dengar, Let It Go, Frozen, adalah lagu tema film Frozen yang akan difilmkan Hong Dali, apa pendapatmu?" Orang tua itu berpakaian sangat biasa. Rambutnya putih, tetapi ekspresinya sangat santai. Saat menatap James, dia mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Orang tua ini adalah salah satu anggota konferensi meja bundar Hollywood, orang tua yang rendah hati dengan temperamen terbaik di Hollywood, Joseph. "Aku sudah mendengarnya, Paman Joseph." James memejamkan mata dan bersandar di sofa, jari-jarinya mengetuk pelan lengan sofa sambil berkata perlahan, "Melodi lagu ini memang cukup bagus, dan liriknya sangat mendalam, apalagi karena dinyanyikan oleh Lin Yanwei. Lagu ini sama sekali tidak memiliki kekurangan. Sejujurnya, jika lagu ini menjadi lagu tema untuk Holy Warriors of the Goddess, aku akan merasa sangat tertekan. Untungnya, si Frozen ini tidak akan ikut serta dalam pertempuran kali ini, jadi aku masih merasa cukup tenang." "Jangan ceroboh, anakku." Joseph tua tersenyum sambil minum kopi dan berkata dengan nada hambar, "Si boros Hong Dali selalu pandai meraih kemenangan dengan mengejutkan lawan, tidak aneh apapun yang dilakukannya, bagaimanapun, kita harus berhati-hati saat menghadapi ini. Oh ya, bagaimana persiapan untuk filmnya?" Saat ini, sudah memasuki tahap akhir penyuntingan. James mengangkat bahu dengan anggun dan tersenyum. Efek 3D penuh, dan setelah memakai kacamata, gambar akan terlihat seperti nyata, luar biasa, dan alur ceritanya sudah melalui penanganan artistik yang sangat baik. Saya yakin saat itu, jumlah penonton pasti tidak akan sedikit. "Baguslah." Joseph tua berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Oh benar, konon Hong Dali telah bertempur melawan tuan muda besar konglomerat Toyoda negara bagian Jaban, Kogohon. Sayangnya, Kogohon kalah dan kembali ke negaranya, dan Hong Dali sekarang mendominasi industri novel daring di negara bagian surgawi. Banyak novel telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan mulai dicetak di negara kita sekarang." Dalam pertempuran abad sebelumnya, berita tentang Hong Dali sebagai pemenang terbesar sudah tidak dianggap sebagai rahasia lagi. Jadi, wajar saja jika Joseph tua mengetahuinya. "Ya, saya pernah mendengar tentang ini, dan saya sudah membaca beberapa buku terjemahannya. Alur ceritanya memang memiliki aspek yang unik." Berbicara tentang masalah ini, James tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sebenarnya, justru karena merekalah saya merujuk ke beberapa alur cerita di dalamnya dan melakukan perbaikan pada alur cerita tersebut dalam Magic AG saya. Sekarang alur cerita film saya ini lebih lancar. Saat itu, setelah kita menang, jika Hong Dali tahu tentang ini, saya ingin tahu apa yang akan dipikirkannya, haha." "Jangan terlalu hanyut dan berpuas diri, anakku." Joseph tua tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa kalau kau tahu tentang merujuk pada alur cerita novelnya, tapi jangan membocorkannya." "Tentu saja, aku tahu apa yang harus kulakukan." James berkata dengan gembira, "Aku hanya menceritakannya padamu, Paman Joseph." Sebenarnya, alur cerita itu sangat sederhana, tetapi bisa memberikan pengaruh yang sangat besar pada alur cerita. Bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa menuntutku untuk itu. "Baguslah." Joseph tua bertanya, "Berapa lama lagi sebelum pemutaran perdana?" "Fase produksi selanjutnya akan berakhir dalam 10 hari, jawab James. "Setelah itu, film ini dapat ditayangkan kapan saja. Kita hanya perlu menunggu pihak Hong Dali untuk menentukan tanggal penayangannya. Saat itu, saya yakin setidaknya 70% bahwa kita akan menang dalam penjualan tiket." Joseph tua mengangguk, sambil tersenyum dan berkata, "Keyakinan 70% sudah cukup bagus, bekerja keraslah, dan jika kamu butuh dana dan sebagainya, jangan ragu untuk mengatakannya kepadaku. Mungkin aku tidak akan bisa membantumu dengan hal-hal lain, tetapi tidak ada masalah dengan uang." "Baiklah, Paman Joseph." Stasiun kereta api kota Tianjing. Suara kondektur kereta terdengar melalui pengeras suara. "Kereta dari Guangzhou menuju Tianjing telah tiba. Para penumpang yang terhormat, harap jaga barang bawaan Anda dan bersiap untuk turun." Tak lama kemudian, sejumlah besar orang mulai keluar dari pintu keluar stasiun. Beberapa saat kemudian, beberapa menit setelah pukul 1, seorang gadis berambut pendek membawa ransel dan berjalan keluar dari pintu keluar stasiun. Gadis itu sangat cantik, atau mungkin, lembut. Rambut hitamnya yang pendek mencapai lehernya, dan rambutnya segar dan bersemangat pada saat yang sama. Sepasang matanya yang besar dan cerah bersinar, dan tampak bersemangat dan bersemangat. Pangkal hidung gadis itu tinggi dan runcing, dan dia memakai riasan smoke yang tidak tebal atau tipis, memancarkan aura seorang putri kecil yang bangga yang berasal dari keluarga kaya. Dia mengenakan gaun hitam. Tubuhnya tinggi dan ramping, dan kulitnya sangat putih dan lembut. Sentuhan kulitnya pasti akan membuat seseorang merasa sangat nyaman. Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, namun dia memiliki tubuh yang menggerahkan,
terutama dadanya yang besar, itu benar-benar sesuai dengan Xiong Hen 1. Para penumpang pria di sekitarnya menatapnya dengan tatapan tajam. Orang yang berpengalaman akan dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa dadanya pasti 36 Ayaya, tempat ini juga panas. Gadis itu keluar dari peron stasiun dan berdiri di alun-alun stasiun kereta api kota Tianjin, sambil melihat sekelilingnya. Sepertinya tidak mudah untuk memanggil taksi. Tepat saat ia tengah mencari taksi, seperti semut yang menemukan madu, tiba-tiba 7 hingga 8 pemuda dari keluarga kaya yang mengendarai berbagai mobil mewah mengajaknya. Gadis cantik, mau kemana, bagaimana kalau aku yang mengantarmu? Dengan begitu banyaknya pria kaya yang memberikan perhatian berlebihan kepada seorang gadis, jika itu adalah gadis cantik pada umumnya, mereka mungkin tidak akan menolak dan masuk ke dalam mobil sejak lama. Namun, gadis ini hanya tersenyum dan menggelengkan kepala, mengabaikan mereka sambil fokus mencari taksi. Kemudian, salah satu pemuda itu menjadi sedikit cemas dan berkata, "Gadis cantik, masuklah ke dalam mobil, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu inginkan, saya jamin layanannya akan memuaskanmu, bagaimana?" Oh, gadis itu berkata dengan lembut, "Oh Hamin lalu mengepalkan tangannya yang lembut. "Aku benar-benar minta maaf, aku sangat benci orang asing yang mencoba memulai percakapan denganku. Sebelum aku kehilangan kesabaran, sebaiknya kau menjauh dariku, atau kau akan menanggung akibatnya." Mendengar ucapannya yang menarik, para pemuda kaya itu langsung tertawa dan berkata, "Aduh, dia seperti cabai kecil, aku suka gadis pedas, lebih enak seperti ini, ya, lihatlah dia terlihat seperti anak SMA tetapi meminta kita menanggung akibatnya, haha, gadis cantik, apa akibatnya, beritahu kami tentang itu." Sebenarnya, ini sangat mudah. Gadis itu menyeringai dan pergi ke mobil terdekat dengannya. Pemilik mobil itu mengira gadis itu berencana untuk masuk ke mobilnya. Sayang, saat dia membuka pintu, dia melihat gadis itu telah meninju kap mobilnya dan, dengan suara keras, bekas tinju sedalam hampir setengah sentimeter muncul. "Aku bilang kamu akan menanggung akibatnya, tetapi kamu tidak percaya." Saat mengatakan hal ini, gadis itu cemberut dan tampak seolah-olah dia telah menderita banyak ketidakadilan. Dengan mampu membuat cetakan kepalan tangan seperti itu di kap mobil, tindakan gadis itu langsung membuat semua orang tercengang. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang kaya generasi kedua biasa, dan keluarga mereka cukup kaya, tetapi sangat jelas bahwa gadis ini bukanlah seseorang yang bisa mereka permainkan. Setelah melihat ini, sekelompok pemuda itu tidak berani mengatakan omong kosong lagi dan langsung mengubah nada bicara mereka. "Oh, aku baru ingat bahwa aku punya beberapa hal yang belum kuselesaikan, gadis cantik. Lanjutkan saja apa yang sedang kau lakukan dulu, aku akan pergi dan menyelesaikan masalahku sekarang, aku juga, lain kali aku akan mengantarmu jika ada kesempatan, aku akan pergi dulu, lihatlah apa yang telah kau lakukan terhadap situasi ini, haha, di masa depan, sampai jumpa di masa depan, sampai jumpa." Dalam sekejap mata, gerombolan orang kaya muda itu telah bubar. Mereka tidak punya nyali. Gadis itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum, ekspresinya sangat menarik. "Jika mereka bersikeras lebih lama, aku mungkin akan masuk ke mobil, sayang sekali." Berbicara sampai di titik ini, sebuah taksi datang. Gadis itu membuka pintu dan berkata, "Sopir, ke gedung Chen Hui." Gedung Chen Hui. Frasa ini adalah yang terbaru. Sopir taksi itu tidak berani ragu dan buru-buru menyalakan mobil. "Itu tempat yang terkenal, kamu tahu tentang Tuan Muda, kan? Tuan Muda ada di sana, ngomong-ngomong, Tuan Muda ini benar-benar luar biasa, ada terlalu banyak hal yang bisa dikatakan tentangnya." "Benarkah? Hehe." Gadis itu tersenyum dan berkata, "Aku akan mencarinya sekarang." "Wah, Anda benar-benar tamu langka." Sopir itu mengencangkan sabuk pengamannya sambil tersenyum dan berkata, "Nona, dari aksen Anda, sepertinya Anda bukan penduduk lokal." Saya dari daerah Guangdong, dan saya datang ke sini untuk berkunjung." Gadis itu mengangguk. "Pak Sopir, berapa lama lagi kita akan sampai di sana?" "Segera, kalau lalu lintas tidak macet, sekitar setengah jam sudah cukup." "Bagus, beritahu aku saat kita sampai." Setengah jam kemudian, gadis itu berdiri di depan pintu masuk utama gedung Chen Hui, menatap sekelompok orang yang datang dan pergi sambil berkata dengan rasa ingin tahu, "Kelihatannya cukup bagus, Hong Dali memang sangat kaya, hai, aku ingin tahu di mana dia sekarang." Setelah bertemu dengan petugas keamanan, gadis itu bertanya, "Kakak, bolehkah saya tahu apakah Hong Dali ada di sini sekarang, saya ada urusan dengannya." Dengan gadis secantik itu menyapanya, satpam itu merasa agak tersanjung, lalu buru-buru berkata, "Saya tidak yakin, tunggu saya akan pergi memeriksa, ini akan segera dilakukan, segera." Sambil berbicara, dia bergegas keluar. Tak lama kemudian, dia berlari kembali. "Mobil pribadi Tuan Muda ada di sini, saya kira dia akan berada di Chaiwei Entertainment di lantai 9 atau laboratorium di lantai 4, Tuan Muda biasanya akan tinggal lebih lama di dua tempat ini."
Oh, oke. Gadis itu langsung mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi dan melihat di mana dia. Terima kasih, kakak. Sama-sama, sama-sama, petugas keamanan itu merasa sangat terhormat. Setelah gadis itu berjalan jauh, dia terus melihat ke arahnya. Gadis ini hebat, aku tidak punya kesempatan, hanya tuan muda yang punya, kurasa kita benar-benar tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Bab 398. Lebah Pembunuh Zhang Yi. Gedung Chen Hui, laboratorium di lantai 4. Cuacanya panas banget, kapan ada hujan buatan. Hong Dali berbaring lesu di kursi sambil menundukkan kepalanya. Bagaimana aku bisa hidup dalam cuaca seperti ini, AC saja tidak nyaman. Tang Muxin juga merasa bahwa hujan buatan sangat diperlukan. Matahari yang terik di luar sana sangat panas, dan hanya dengan melihatnya saja akan membuat mata perih. Gadis kecil itu menggerutu di samping, musim panas benar-benar tidak mudah untuk dilewati. Dali, mengapa aku tidak pergi untuk mengusir mereka? Saya sudah mempercepatnya. Hong Dali sangat putus asa. Produksinya masih lambat, dan kuncinya adalah ada jumlah volume produksi yang tetap. Ketika dia berbicara sampai di titik ini, tiba-tiba, sebuah suara feminin dan lembut terdengar dari pintu masuk. Bolehkah saya tahu apakah Hong Dali ada di sini? Dali, dia mencarimu. Tang Muxin langsung duduk dan dengan lembut meletakkan tangannya di lengan Hong Dali. Suaranya sangat merdu, Dali, cepat katakan, kapan kamu main-main di luar? Sambil berbicara, Tang Muxin menjulurkan kuku-kukunya dan dengan lembut mencubit lengan Hong Dali. Sepertinya selama Hong Dali tidak memberinya jawaban yang memuaskan, dia akan dihukum olehnya. Hentikan, hentikan. Rambut Hong Dali berdiri tegak, lalu dia melihat ke arah pintu masuk utama laboratorium. Siapa yang datang ke sini untuk mencariku? Aku hanya kenal beberapa orang, bagaimana mungkin orang itu adalah seseorang yang pernah kuselingkuhi di luar sana? Saat dia berbicara sampai di titik ini, dia tertegun, lalu dia dengan penasaran bertanya kepada gadis di depannya, siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Gadis itu sangat cantik. Rambut hitamnya yang pendek menjuntai di lehernya, dan matanya besar dan cerah. Riasannya smoke yang tidak tebal maupun tipis, dan dia tampak anggun seperti seorang putri. Terutama bentuk tubuhnya, sangat bagus dan dia memiliki dada yang sangat besar. Dan dia tampak baru berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Kecantikan kelas atas. Gadis ini sangat cantik. Begitu Tang Muxin melihat gadis ini, reaksi pertamanya adalah duduk lebih dekat dengan Hong Dali. Bahaya, bahaya besar. Terutama dada besarnya. Begitu melihatnya, dia langsung merasa sangat rendah diri. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan Hong Dali yang boros ini, jika seseorang merebut posisi tunangannya, lalu apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia menyerah atau tidak? Dia berpikir sejenak, dan kesimpulan akhirnya adalah, pastinya tidak akan menyerah. Perjanjian pernikahannya dengan Hong Dali diputuskan oleh ayahnya, dia tidak bisa menyerah. Baguslah kalau kamu Hong Dali. Gadis itu perlahan melangkah maju dan dengan sangat wajar membuat dirinya nyaman dan mencari kursi untuk duduk. Kemudian, dia meletakkan tasnya dan menatap Hong Dali. Dia menyeringai dan berkata, akhir-akhir ini, aku tidak punya uang lagi, ku dengar Hong Dali dermawan dan merupakan orang yang paling boros di negara surgawi kita, jadi aku hanya bisa mencarimu untuk meminjam uang. Kalau kamu baru pertama kali ketemu seseorang, lalu begitu buka mulut, orang itu bilang kalau dia tidak punya uang dan ingin meminjam uang padamu, apa yang akan kamu rasakan? Pokoknya, Hong Dali merasa agak aneh. Meskipun dia anak yang boros, sepertinya tidak sampai ada yang datang dan mencarinya untuk meminjam uang, kan? Ngomong-ngomong, apakah ketenaranku sebagai orang yang dermawan sudah begitu besar? Dia secara langsung bergantung padaku. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi selain uang yang cukup banyak. Hong Dali menatap gadis itu dengan rasa ingin tahu sambil bertanya, aku memang punya uang, tapi kenapa aku harus meminjamkannya padamu? Mendengar ucapan Hong Dali, Tang Muxin ingin sekali mencium pipinya dengan ganas. Dali kita memang hebat, dia tidak akan tergoda. Bukankah aku terlihat cantik? Gadis itu tampak menyedihkan dengan mata berkaca-kaca. Jika kamu tidak mensponsoriku, aku bahkan tidak akan punya uang untuk makan, apa kamu sanggup melihatku mati kelaparan? Begitu dia mengatakan hal ini, semua pria di sekitarnya memiliki pikiran yang sama di dalam hati mereka, tidak tahan. Lagi pula, Hong Dali adalah seorang pria, jadi wajar saja dia tidak akan tega melakukan hal itu. Jadi, dia berkata, tentu saja aku tidak tega, kamu sangat cantik. Kalau begitu aku tidak akan melihatmu, tidak apa-apa. Tang Muxin ingin tertawa terbahak-bahak saat itu juga, tetapi untungnya dia menahannya. Katakan saja apakah kau akan memberiku uang. Gadis itu mengendus hidung mungilnya yang lucu dan langsung mengulurkan tangannya. Jika kau tidak memberikannya, aku tidak akan pergi. Ngomong-ngomong, ada banyak hal di dunia ini,
tetapi ini adalah pertama kalinya Hong Dali mengalami hal yang luar biasa seperti itu. Pernahkah Anda melihat seseorang yang meminta uang dari pihak lain seperti kreditor selama pertemuan pertama? Pernahkah Anda melihat seorang gadis yang sangat cantik yang berperilaku seperti kreditor dan meminta uang selama pertemuan pertama? Ngomong-ngomong, Hong Dali belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Namun, masalah hari ini tampak aneh, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Hong Dali dengan penasaran bertanya, "Kamu benar-benar tidak punya uang untuk makan lagi?" Gadis itu mengangguk. "Hong Dali, lalu berapa yang kau inginkan? Aku masih punya uang untuk makan." Gadis itu perlahan membuka mulut kecilnya yang menggoda. 50 juta. Dia mengatakannya dengan sangat tenang, tetapi angka ini sedikit menakutkan. 50 juta. Hong Dali mendengarkan dan menatap dengan bingung. Mata uang Jaban. USD. Wajah gadis itu penuh dengan ketidakadilan. "Aku sudah sangat hemat." "Apa-apaan?" Begitu mereka bertemu, dia meminta 50 juta dolar Amerika Serikat. Belum lagi dia menggunakan uang itu untuk makan, dia bahkan mengatakan bahwa dia sudah sangat hemat. "Apakah kamu telah berubah dari naga besar?" Masalahnya adalah seseorang yang meminta sejumlah uang yang sangat besar sekaligus pasti memiliki kemampuan. Hong Dali menyentuh dagunya, lalu tiba-tiba berkata, "Xiaoyi, apakah uang di rekeningku cukup?" "Tuan muda, uangnya cukup, tapi ini..." Ling Xiaoyi menatap gadis itu. "Apakah ini terlalu berlebihan?" "Itu tidak terlalu penting." Hong Dali menatap gadis itu dan berkata perlahan, "Begini saja. Aku bisa meminjamkanmu uang, tetapi setidaknya kau harus menjelaskan identitasmu dengan jelas, lalu katakan apa yang akan kau lakukan." "Benar, 50 juta dolar Amerika Serikat untuk makanan." Alasan ini tampaknya tidak terlalu realistis. Tang Muxin juga merasa ada sesuatu yang salah. Ngomong-ngomong, jika dia tahu Hong Dali adalah anak yang boros dan ingin meminjam 10.000 yuan atau lebih untuk makan dan hidup, itu masih masuk akal. Jika dia berbakat, mungkin saja memberinya sekitar 1 juta juga. Tapi dia sudah meminta 50 juta begitu dia membuka mulutnya. Tidak peduli seberapa kaya pihak lain, itu tidak bisa dilakukan dengan cara ini. "Jika aku mengatakannya, kau akan meminjamiku uang, kau tidak berbohong padaku." Gadis itu menatap dengan mata terbelalak, dan wajah mungilnya yang seputih salju penuh dengan keterkejutan. "Asalkan aku merasa puas." Hong Dali menyeringai dan mengeluarkan kartu kreditnya, lalu meletakkannya di atas meja. "Aku punya uang, tidak masalah apakah aku menyimpannya di bank atau meminjamkannya kepadamu. Masalahnya adalah, aku setidaknya harus punya alasan untuk melakukannya, kan?" "Baiklah." Setelah melihat Hong Dali benar-benar siap meminjaminya uang, gadis itu langsung tersenyum. Senyumnya sangat cantik, dengan matanya yang menyipit, dan ada 2 lesung pipit kecil di pipinya. Apalagi ditambah dengan dada yang besar dan wajahnya yang tampak berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, pria dengan kemauan yang tidak cukup kuat pasti akan bersedia melakukan apa saja untuknya, bukan? Setelah tersenyum beberapa saat, dia berkata dengan keras, "Kakak Cuyin, kau sudah di sini, keluarlah dan sambut tamumu, kakak perempuanmu sudah datang." Begitu gadis itu mengatakan hal ini, semua orang yang hadir langsung bulu kuduknya berdiri. Kakak perempuan Lin Cuyin. Betapa menakutkannya itu. Sementara itu, sebuah nama muncul di benak Hong Dali. Salah satu anggota Holy Grail yang paling berbahaya, orang yang suka meneliti gen makhluk hidup, Zhang Yi. Seperti yang diharapkan, suara Lin Cuyin terdengar dari dalam laboratorium. Ini Zhang Yi." Sambil berbicara, Lin Cuyin berjalan keluar dari laboratorium. Begitu dia melihat gadis itu, dia mengangguk. "Kau sudah datang. Itu benar-benar Zhang Yi." Begitu Zhang Yi melihat Lin Cuyin, dia langsung maju dan memeluk Lin Cuyin. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah lama tidak melihatku, kakak perempuanmu, apakah kamu merindukanku?" "Masih baik-baik saja." Bagaimana mungkin Lin Cuyin yang tidak punya perasaan akan merindukannya? Dia hanya berkata dengan hambar, "Kita sudah tidak bertemu selama 4 tahun. "Ya, sudah 4 tahun." Setelah menyapa Lin Cuyin, Zhang Yi duduk. Sambil menyeringai, dia menatap Hong Dali, mengulurkan tangannya dan berkata, "Hong Dali, aku akan memperkenalkan diriku lagi. Aku Zhang Yi, salah satu anggota Holy Grail, nama panggilanku adalah Killer Bee. Ini pertama kalinya kita bertemu, tolong jaga aku." Ngomong-ngomong, nama Zhang Yi kedengarannya cukup bagus. Masalahnya adalah nama panggilannya, Killer Bee. Kedengarannya tidak menyenangkan. Halo." Hong Dali buru-buru mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya. Perasaan tangannya tidak buruk. Hong Dali tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama mendengar tentang nama besarmu, saudari Zhang Yi. Apakah kamu di sini untuk bergantung padaku? Aku jamin 50 juta bukanlah masalah." Seorang anggota Holy Grail, salah satu orang paling berbahaya, Killer Bee Zhang Yi. Jika dia bisa menghabiskan 50 juta untuk membelinya, itu pasti akan menjadi keuntungan besar.
Aku tidak akan berbasa-basi soal uang, tapi tidak sampai sejauh itu bergantung padamu. Zhang Yi melihat sekeliling dan berkata perlahan, ngomong-ngomong, lingkungan di sini benar-benar bagus, ayaya, aku benar-benar tidak tahan untuk pergi. Jika kau tidak sanggup pergi, tinggallah saja, kata Hong Dali dengan tegas. Di masa depan, akan lebih mudah bagi Suster Zhang Yi untuk meneliti hal-hal di sini juga, kan? Aku tidak bisa melakukan itu. Zhang Yi menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Hong Dali, sambil berkata, adik Dali, bersikaplah baik, hal-hal yang aku teliti tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Baiklah, kakak perempuan yang membuat dirinya nyaman sekaligus. Tang Muxin cemberut di sampingnya. Dia seorang wanita jalang. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia adalah anggota Holy Grail, dan dia adalah salah satu orang yang paling berbahaya. Dia tidak bisa dianggap remeh, dan dia hanya bisa disanjung. Hong Dali dengan tegas mengambil kesempatan itu. Kakak Zhang Yi, kalau begitu ceritakan padaku, apa sebenarnya yang sedang kamu teliti? Karena dia sudah mendapatkan uang Hong Dali, Zhang Yi dalam suasana hati yang cukup baik. Jadi, dia tidak terburu-buru untuk pergi dan mungkin sebaiknya memberitahu Hong Dali tentang hal itu. Serangga, kau tahu tentang serangga, kan? Saat ini aku sedang mempelajari gen serangga. Ini. Hong Dali mengamati Zhang Yi. Kakak Yi, kamu suka serangga? Ya. Zhang Yi tersenyum. Gen serangga harusnya dianggap sebagai salah satu gen terkuat di alam, misalnya, ada sejenis kumbang kotoran yang panjangnya hanya 10 mm, tetapi ia dapat menarik benda berat yang 1140 kali lebih berat dari dirinya sendiri, mirip dengan orang biasa yang mengangkat 2 truk besar 18 roda yang penuh dengan barang, atau bahkan orang seberat 70 kg yang mengangkat barang seberat 80 ton. Sial, apakah dia ingin berubah menjadi Hulk? Keringat membasahi dahi Hong Dali. Saudari Yi, sejauh mana kemajuan penelitian genetikamu? Kali ini, Lin Chuyin menjawab atas nama Zhang Yi. 4 tahun yang lalu, kakak Zhang Yi sudah bisa mengubah gennya dalam waktu singkat dan mengangkat beban yang beratnya sekitar 50 kali lipat dari berat tubuhnya. Zhang Yi sangat malu dengan apa yang terjadi di sampingnya. 4 tahun ini, tidak ada banyak kemajuan, aku hanya bisa mengangkat sesuatu yang beratnya sekitar 100 kali beratku sendiri paling banyak. Bab 399. Seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa memiliki banyak kegembiraan. 100 kali lipat. Bahkan jika beratnya hanya 50 kg, 100 kali beratnya akan berarti 5.000 kg. Bahkan jika ada diskon, dia masih bisa mengangkat 2 mobil. Masalah utamanya adalah dia seorang wanita, wanita mungil dan sangat cantik. Dan dilihat dari ekspresinya, hal ini tampak sangat memalukan baginya. Sialan, aku benar-benar belum bangun hari ini. Apakah Hulk yang sebenarnya sudah muncul? Untungnya, setelah Zhang Yi mengatakan ini, dia menambahkan, sebenarnya, saya tidak selalu bisa melakukan itu. Biasanya, saya masih sangat normal. Kamu bilang kalau kamu tidak normal, berarti kamu bukan manusia kan? Sejujurnya, Hong Dali sekarang sangat penasaran tentang bagaimana Zhang Yi mendapatkan julukannya. Kedengarannya sangat mengagumkan, bukan? Apakah dia benar-benar pernah membunuh seseorang sebelumnya? Itu, saudari Yi, Hong Dali bertanya dengan hati-hati, meskipun kau kuat, kau terlihat cukup normal bagiku, mengapa kau mendapat julukan lebah pembunuh? Ini. Zhang Yi kini semakin malu. 2 tahun lalu, aku ditangkap oleh tentara bayaran di Afrika, mereka menginginkan teknologi modifikasi genetik milikku ini, tetapi aku tidak punya pilihan lain, jadi aku membunuh mereka semua, lalu, aku mendapat julukan ini, ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak bermaksud melakukan itu, kalau saja mereka tidak tertarik padaku dan menyimpan motif tersembunyi, sebenarnya tidak apa-apa memberi mereka teknologi ini. Ini. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin berusia paling banyak 21 hingga 22 tahun. Bahkan jika dia harus menghitungnya lebih jauh, dia baru berusia 23 tahun. Itu berarti 2 tahun lalu, dia baru berusia 20 tahun. Dan perkara pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukannya kepada orang lain disampaikannya dengan begitu tenang dan damai, sungguh menakutkan. Itu, saudari Yi, apakah kamu masih meneliti cara untuk membuat dirimu kuat? Hong Dali tanpa sadar mundur sedikit. Kamu tidak berusaha mencapai kekuatan 200 kali lipat, kan? Tidak. Ngomong-ngomong, para ahli teknologi seperti Zhang Yi semuanya memiliki sifat seperti ini, begitu topik yang menarik baginya disebutkan, dia akan berbicara lebih banyak. Lin Chuyin seperti itu, dan Zhang Yi tidak terkecuali. Saat ini, aku sedang mempelajari cara meningkatkan kemampuan tempur yang komprehensif. Itu, pernahkah kau mendengar tentang Weta Raksasa? Belum pernah dengar sebelumnya. Hong Dali dan semua orang di sekitarnya menggelengkan kepala serempak. Benda ini sangat kuat, seperti apa? Weta Raksasa adalah serangga besar, ia tidak memiliki sayap, dan panjangnya sekitar 10 cm.
Lin Chuyin berkata dengan hambar, Weta raksasa praktis tidak pernah mengalami evolusi selama 200 juta tahun terakhir, ia mempertahankan karakteristik uniknya hingga sekarang, dan merupakan serangga terbesar di seluruh alam. Di antara mereka, ada beberapa yang beratnya 70 hingga 80 gram dan lebih besar dari lalat sebanyak 100 hingga 150 kali, dan mereka 50 kali lebih besar dari belalang biasa. 50 kali lebih besar dari belalang biasa. Hong Dali berkata dengan kaget, kalau begitu, seberapa kuatkah itu? Seseorang pernah melakukan uji coba sebelumnya. Zhang Yi menyeringai. Memakan laba-laba matahari hidup-hidup, memukul belalang sembah, memisahkan anggota tubuh ke labang rumah, menyerang dan mengalahkan tarantula dengan ganas, memukul laba-laba babon raja hingga mereka tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melawan. Bagaimana, itu hebat, bukan? Kuat, kuat. Hong Dali menganggukkan kepalanya dengan keras. Saudari Yi, semoga sukses. Tentu saja. Setelah mengatakan ini, Zhang Yi bertanya, kali ini, kamu harus meminjamkanku uang, kan? Pinjamkan, aku harus meminjamkannya. Mata Hong Dali berbinar. Kakak Yi, setelah kau menyelesaikan penelitianmu, berikan aku beberapa sampel. Setelah aku menggunakannya, apakah aku bisa menjadi Superman juga? Oh benar, Kakak Yi, ini dihitung sebagai kemampuan spesialmu, kan? Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Mengangkat mobil dengan satu tangan. Wah, kalau dipadukan dengan baju besi rangka luar, bisa langsung jadi manusia super. Ketika teknologi maju ke tingkat tertentu, itu dapat disamakan dengan kemampuan khusus. Zhang Yi menunjuk Lin Chuyin. Setelah baju besi rangka luar Chuyin selesai, bukankah itu sama saja dengan memiliki kemampuan khusus untuk memancarkan listrik? Milikku hanyalah kemampuan khusus yang ada di dalam tubuh, dan miliknya hanyalah kemampuan khusus eksternal. Ya, ngomong-ngomong, ini sangat logis. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Hong Dali memutuskan dengan tegas. Apakah 50 juta cukup? Kalau tidak cukup, kamu bisa mencariku untuk meminta lebih. Seharusnya kurang lebih sudah cukup. Zhang Yi menyeringai dan berdiri. Jika belum cukup, aku akan datang mencarimu lagi pula. Kau mungkin tidak akan bisa melarikan diri, hihi, kalau begitu, aku pergi dulu, adik Dali, tunggu sampai aku mendapatkan hasil penelitianku dan aku akan datang mencarimu, seharusnya sekitar 2 bulan lagi. Baiklah, tidak usah terburu-buru. Hong Dali menyeka keringatnya. Kakak Xiaoyi, transfer uangnya padanya. Baiklah, Tuan Muda. Setelah Ling Xiaoyi membawa Zhang Yi pergi, Hong Dali berbaring di sofa dan terengah-engah. Apa-apaan ini, menakutkan, saudari Yi ini cukup cantik, tetapi dia terlalu menakutkan dalam hal tindakannya, dia membunuh orang begitu saja. Tang Muxin masih sedikit takut, saat dia menggunakan tangan kecilnya untuk menepuk dadanya dan berkata, ya, dia sangat cantik namun juga menakutkan. Lihat apa yang sedang dia teliti, semuanya serangga. Chuyin. Hong Dali berpikir sejenak. Ia teringat bahwa sebelumnya, Lin Chuyin pernah berkata bahwa Zhang Yi adalah yang paling berbahaya di antara anggota Holy Grail. Karena itu, ia bertanya dengan tegas, melihat penampilan Sister Yi, dia tampaknya tidak begitu menakutkan. Efek samping dari modifikasi genetika sangat besar. Lin Chuyin berkata dengan hambar, ketika Zhang Yi normal, dia masih baik-baik saja. Ketika dia tidak normal, dia sangat agresif. Selain itu, karena gennya, kemampuan destruktifnya jauh melampaui manusia. Setelah mendengar dia mengatakan bahwa gen serangga itu sangat kuat, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan destruktifnya pasti sangat besar. Masalahnya, seberapa besarkah itu? Saat ini, dia hanya tahu bahwa dia tampaknya telah menghancurkan pasukan tentara bayaran. Lalu, apakah ada contoh spesifik? Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Aku tidak punya konsep pasti hanya dengan mendengar apa yang dia katakan. Pasukan tentara bayaran itu beranggotakan 97 orang. Suara Lin Chuyin masih hambar seperti sebelumnya, tetapi masalah ini sama sekali tidak biasa. Benar-benar hancur. Brengsek. Menghancurkan pasukan tentara bayaran dengan 97 anggota. Semua orang di sekitar menarik napas dalam-dalam. Bukankah ini agak terlalu mengerikan? Karena dia fokus meneliti gen, dan itu adalah gen serangga, jadi dia memperoleh sebagian kemampuan mereka. Lin Chuyin menjelaskan, misalnya, kekuatan super dahsyat, kecepatan super cepat, dan sebagainya. Saya tahu bahwa untuk modifikasi genetik mengenai aspek kecepatannya, dia menggunakan gen serangga tercepat di dunia, kumbang macan. Kalau kekuatannya paling besar, maka sesuatu yang beratnya 100 kali lipat bisa diangkat. Tapi kalau kecepatannya paling cepat, seberapa cepatkah itu? Apa itu kumbang harimau? Tanya Hong Dali. Kumbang macan adalah sejenis kumbang, dan merupakan nama umum dari Coleoptera, jelas Lin Chuyin.
Kumbang ini berukuran biasa, karnivora. Kumbang ini aktif di siang hari dan sering bergerak di jalan pegunungan atau di atas pasir. Kumbang ini dapat terbang rendah untuk menangkap dan memakan serangga kecil. Kecepatan kumbang macan adalah 171 kali kecepatan normal cheetah. Zhang Yi tidak bisa secepat itu saat ini, tetapi tidak menjadi masalah baginya untuk langsung meningkatkan kecepatannya hingga lebih dari 10 kali kecepatan normalnya. Hong Dali. Kecepatannya 10 kali lebih cepat dari seekor cheetah. Astaga, bukankah ini terlalu menakutkan? Baiklah, hanya kecepatan yang dapat mengalahkan seni bela diri di seluruh dunia. Dengan kecepatan lebih dari 10 kali lebih cepat dari seekor cheetah, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membunuh lebih dari 100 orang. Kali ini, Hong Dali akhirnya tahu mengapa tidak ada yang mengikuti Zhang Yi untuk melindunginya ketika dia datang ke sini. Orang ini sama sekali tidak bisa diprovokasi. Jika dia benar-benar terprovokasi dan marah, dia benar-benar tidak tahu seberapa serius konsekuensinya. Baiklah, sepertinya mereka yang berurusan dengan serangga adalah orang-orang yang kuat, mereka tidak bisa dianggap remeh. Hong Dali membuat kesimpulan akhir. Sayangnya, saat berbicara sampai di titik ini, terdengar suara rendah dan elegan dari pintu masuk. Serangga. Serangga apa yang Tuan Muda Dali bicarakan? Orang yang datang itu sangat tampan sehingga dapat mengguncang langit dan bumi. Posturnya anggun, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Selain Liu Mingxin, Tuan Muda Liu, siapa lagi orang itu? Liu tua, kenapa kau datang? Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Ngomong-ngomong, kau tidak datang ke sini dengan mudah, ada apa? Sebenarnya, awalnya aku tidak berencana untuk datang. Meskipun Liu Mingxin sangat tampan, keren, dan karismatik, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. Dia berkata dengan putus asa, game daring pedang spiritual yang baru diluncurkan memiliki popularitas yang terlalu besar. Saat ini baru hari ketiga pengujian beta terbuka, tetapi jumlah pemain yang bermain daring secara bersamaan telah mencapai puncaknya, yaitu 800.000. Saat Liu Mingxin berbicara, dia perlahan duduk di sofa dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Popularitasnya sangat tinggi, tetapi popularitas benua naga milikku telah turun cukup banyak. Cuaca sialan ini benar-benar luar biasa panas, seolah-olah ada api. Begitukah? Hong Dali mengangguk. Aku punya rencana, ngomong-ngomong, rencana itu seharusnya sudah sampai sekarang. Apa rencanamu kali ini? Rencana bajingan ini selalu membuat orang lain takut setengah mati. Liu Mingxin yang selalu tenang juga menjadi sedikit gelisah. Kamu tidak berpikir untuk melakukan sesuatu lagi, kan? Sejujurnya, akhir-akhir ini, aku benar-benar tidak punya waktu untuk membantu. Jangan khawatir, aku sangat jujur. Lalu, apa yang dia katakan selanjutnya hampir membuat Liu Mingxin takut setengah mati. Cuacanya terlalu panas, jadi aku ingin membuat awan buatan dan membuat cuaca berawan, lalu cuacanya akan sejuk. Batuk-batuk-batuk. Liu Mingxin hampir pingsan karena terkejut. Matanya terbuka lebar saat dia berkata, kamu mengatakan itu karena cuacanya terlalu panas, jadi kamu berencana membuat awan untuk menghalangi matahari. Ngomong-ngomong, Liu Mingxin tidak mudah khawatir. Mengapa dia selalu kehilangan kendali di depan Hong Dali? Ya, Hong Dali mengangguk tanpa malu. Akan lebih keren kalau begini. Ya Tuhan. Liu Mingxin menepuk jidatnya. Bukankah kau paling tidak khawatir tentang Spiritual Sword? Jumlah pemainnya telah melampaui 800.000 pemain secara bersamaan secara online. Ini akan berdampak sangat besar pada Dream Dota League kita di masa mendatang. Apa yang kau takutkan? Entah bagaimana semuanya akan kembali seperti semula. Hong Dali tidak sedikit pun khawatir. Pokoknya, pasti akan ada solusinya. Saya benar-benar ingin tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda, Tuan Muda Dali. Liu Mingxin merasa bahwa manusia di depannya ini sama sekali tidak dapat dipahami dari sudut pandang ilmiah. Tuan Muda Dali, hati Anda luar biasa, pikirnya sejenak, lalu berkata, luar biasa. Tang Muxin sangat setuju, dan gadis kecil itu duduk di sana sambil menganggukkan kepalanya dengan keras. Ngomong-ngomong, dia bertanya-tanya terbuat dari apa hati Hong Dali. Hatinya luar biasa murah hati, seolah-olah di matanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Pemuda yang tidak tahu apa-apa memiliki banyak kegembiraan. Tang Muxin menyimpulkan demikian. Bab 400. Keunggulan pedang spiritual. Saat mereka berbicara, Ling Xiaoyi kembali. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, baru saja, pabrik produksi es krim menelepon saya, es krim sudah diangkut ke sini, totalnya ada 4 ton, dan semuanya sudah dikemas dalam kotak. Tuan Muda, kapan Anda berencana untuk menggunakannya? Sudah sampai. Hong Dali langsung tersenyum. Bagus, bagus, apakah pesawatnya sudah sampai? Pesawat-pesawat itu sudah tiba sebelumnya, totalnya ada 300 set, dan semuanya sudah dirakit dan disimpan di gudang. Ling Xiaoyi berkata, Tuan Muda, kapan kita mulai? Kita akan segera mulai. Tunggu aku sebentar, 300 set pesawat terbang, tentu saja mustahil untuk menggunakan semuanya.
Hong Dali tidak berpikir untuk benar-benar membiarkan 300 pesawat terbang sekaligus. Dengan begitu banyak dari mereka terbang bersama di udara seolah-olah alien akan menyerbu bumi, itu pasti akan menimbulkan teror. Dengan demikian, ia harus menggunakan keterampilannya untuk mengubah 300 pesawat terbang ini menjadi setidaknya 10 pesawat terbang bermutu sempurna. Dia memasuki gudang, menghancurkan pesawat-pesawat itu, dan menyusunnya kembali. Ngomong-ngomong, keterampilan ini benar-benar sangat berguna. Secara keseluruhan, pesawat-pesawat ini tidak memerlukan efek yang terlalu besar. Dua poin utamanya adalah menghemat energi dan memiliki kapasitas besar untuk membawa beban. Selama ada dua efek ini, semuanya akan mudah ditangani. Dalam waktu singkat, total 15 pesawat bermutu sempurna telah dirakit. Saudara-saudara, mari kita berangkat membuat awan. Hong Dali menjentikkan jarinya. Semuanya, ayo berangkat. Setiap orang membawa satu set pesawat terbang dan bergegas turun ke laboratorium Lin Chuyin untuk mengemas es kering ke dalam kotak kendali jarak jauh. Tak lama kemudian, semua orang telah berkumpul. Saat ini, pesawat kendali jarak jauh telah dipersiapkan, es kering telah dikemas, dan mengikuti penerbangan Hong Dali, 15 set pesawat terbang bermutu sempurna terbang langsung ke langit. Hong Dali melindungi matanya dengan tangannya dan, setelah melihat pesawat terbang hingga ketinggian sekitar 20 meter, dia langsung memerintahkan, buka kotaknya. Setelah semua orang menekan tombol pada saat yang sama, mereka menjadi heran. Sebanyak 15 pesawat kendali jarak jauh secara langsung menciptakan 15 awan putih di langit, dan hanya dalam beberapa menit, mereka telah sepenuhnya menghalangi matahari. Tentu saja, mereka hanya menghalanginya di area tempat Hong Dali dan yang lainnya berdiri, tetapi itu sudah cukup. Wahahaha. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus nanti, aku akan melakukan ini setiap kali keluar rumah. Ayah, begitu sinar matahari terhalang, aku langsung merasa jauh lebih sejuk. Hahaha. Tang Muxin memiliki keinginan kuat untuk menendang anak yang hilang ini sampai mati. Tidakkah kau pikir kau membesar-besarkan masalah kecil? Tidak. Ekspresi Hong Dali penuh dengan kepolosan. Ini menyenangkan, hehe. Liu Mingxin menatap dengan bingung, lalu berkata dengan linglung, Tuan Muda Dali, kamu membuat keributan besar hanya untuk membuat pelindung matahari. Ya, Hong Dali sangat puas dengan efek seperti ini. Penutup jendela yang bisa dipindah-pindahkan. Maka sejak saat itu, ketika Hong Dali si anak hilang keluar rumah, ia memiliki tambahan 10 barang yang menyertainya, penutup mata dari es kering yang dapat dipindah-pindahkan. Bayi, oh oke. Setelah bermain beberapa saat lagi, Liu Mingxin menyerah dengan tegas. Lupakan saja, lebih baik aku memikirkan cara menghadapi pedang spiritual saja. Dali. Tang Muxin menyemangati di sampingnya. Ikutlah dengannya juga, oke. Saya sangat sibuk, pelindung endoskeleton hampir selesai dikembangkan, dan ada peningkatan untuk teknologi proyeksi holografik, dan pengembangan teknologi kontrol suara yang akurat. Hong Dali mengangkat bahu. Ini hanya permainan, mengapa Anda tidak membantu saya dengan membantu Patua Liu mengatasinya? Bagaimanapun, semuanya kurang lebih sama dengan permainan daring, yang dilakukan hanyalah iklan dan promosi. Ini, oke. Tang Muxin tampak kecewa. Saudari Xiaoyi, mari kita lihat bersama Tuan Muda Liu untuk melihat apakah pedang spiritual yang disebut itu benar-benar mengesankan. Oke, Nona Xinxin. Ngomong-ngomong soal itu, meskipun Tang Muxin sama sekali tidak tertarik dengan statusnya sebagai tunangan Hong Dali, tetapi ada sesuatu yang sangat baik tentang gadis kecil itu, tidak peduli bagaimana dia memandang Hong Dali, begitu orang luar menjadi ancaman baginya, dia akan menjadi sangat marah. Ini adalah kesadaran khas akan wilayah kekuasaan. Hong Dali adalah milikku, aku dapat melakukan apapun yang aku mau. Jika orang luar menemukan masalah dengan Hong Dali, maka jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan. Maka dari itu, saat mendengar Liu Mingxin mengatakan bahwa ada sebuah game daring bernama Spiritual Sword yang mengancam Dream Dota League yang hendak diluncurkan Hong Dali, gadis kecil itu langsung marah dan membawa Ling Xiaoyi untuk mengikuti Liu Mingxin kembali ke studio game daring di lantai 3. Tuan Muda Liu, bagaimana situasi saat ini? Tang Muxin, Ling Xiaoyi, dan Liu Mingxin menyalakan 3 komputer dan duduk. Tang Muxin bertanya, jumlah pemain mereka yang online secara bersamaan telah melampaui 800.000. Kemudian, tak lama kemudian, Tang Muxin melihat ikon pintasan pedang spiritual di komputer dan berkata dengan kaget, ternyata ada di sini juga. Ya, Liu Mingxin sangat tidak berdaya. Sepertinya tempat ini juga telah direbut, situasinya tidak optimis. Lagi pula, tempat macam apa ini? Ini adalah markas terakhir Dream Dota League, markas game online. Kalau tempat ini direbut, akibatnya bisa dibayangkan. Saudari Xinxin, kau sudah datang. Saat mereka berbicara, Lin Zixuan melompat-lompat sambil berlari keluar. Begitu melihat Tang Muxin, dia langsung berlari mendekat dan menyeringai. Saudari Xinxin,
Apa yang sedang kau lakukan akhir-akhir ini? Iya, kau juga memainkan pedang spiritual ini. Begitu Lin Zixuan keluar, para pengikutnya yang gila juga maju. Begitu melihat Tang Muxin dan yang lainnya masuk ke pedang spiritual, mereka langsung terlibat dalam diskusi. Nyonya muda ternyata juga memainkan pedang spiritual, sungguh mengesankan. Ya, permainan ini memang sangat populer, situasi untuk benua naga tidak optimis, permainan ini terlalu populer akhir-akhir ini. Tang Muxin menarik Lin Zixuan ke kursi dan bertanya, Zixuan, kamu juga memainkan pedang spiritual ini? Ya, Lin Zixuan mengangguk. Kami mendengar bahwa permainan ini cukup populer, jadi kami berpikir untuk memainkannya dan mencobanya, namun, bagaimana ya, menurutku itu tidak buruk, beberapa hari ini semua orang memainkannya, dan aku sudah mencapai level 35. Ngomong-ngomong, Lin Zixuan adalah seorang jenius game. Jika dia mengulas game apapun, pasti akan ada yang bisa diandalkan. Karena itu, Liu Mingxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Zixuan, katakanlah, apa sebenarnya perbedaan antara game ini dan Draconic Continent? Sebelumnya, kamu selalu memainkan Draconic Continent, kan? Ya. Lin Zixuan berpikir sejenak, lalu berkata, perbedaannya cukup sederhana, Draconic Continent menekankan PK, dan karena grafiknya yang sederhana, sangat lancar saat Anda melakukan PK di dalamnya, grafik spiritual SWOT lebih baik, secara keseluruhan, ada banyak variasi dan pekerjaan sampingan juga, sangat hebat, ini adalah sesuatu yang jelas tidak dapat dibandingkan dengan Draconic Continent, jadi, wajar saja jika Draconic Continent kurang dibandingkan dengan spiritual SWOT. Begitukah? Liu Mingxin tentu tahu tentang ini. Jadi, dia pasti harus menemukan alasan yang lebih dalam. Lalu, bagaimana perasaanmu tentang gameplaynya, apakah lebih baik dibandingkan dengan Draconic Continent? Hehe, kakak Liu, jangan pedulikan aku mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Lin Zixuan sangat polos, dan sepasang matanya yang besar berkedip dua kali, terlihat sangat imut. Draconic Continent agak ketinggalan zaman dibandingkan dengan Spiritual SWOT, jadi sangat normal jika Spiritual SWOT naik daun, performa operasinya, grafiknya, serta berbagai sistemnya jauh lebih baik daripada Draconic Continent, setidaknya, kami merasa sangat menarik untuk memainkannya beberapa hari ini. Sepertinya pedang spiritual ini memang sangat mengesankan, sebelumnya aku tidak begitu memperhatikannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Zixuan, meskipun Liu Mingxin agak putus asa, tetapi dia juga tahu bahwa wajar saja jika tren berubah seiring waktu dalam hal permainan daring. Yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah Dream Dota League. Lalu Zixuan, antara pedang spiritual dan Dream Dota League, menurutmu mana yang lebih baik? Saat ini, sepertinya karena masalah fondasi Draconic Continent, sudah pasti tidak akan bisa mengalahkan Spiritual SWOT. Jadi, yang paling dikhawatirkan Liu Mingxin adalah Dream Dota League yang akan segera dirilis. Itulah fokusnya mulai sekarang. Kedua game ini. Lin Zixuan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, sepertinya gameplay Dream Dota League lebih baik dan lebih seru untuk dimainkan, tapi kakak Liu, masalah terbesar sekarang adalah Dream Dota League sulit dioperasikan. Bagi para gamer seperti kami, memainkannya bukanlah masalah, tetapi orang-orang yang jarang bermain game akan merasa cukup sulit untuk memainkannya. Sederhananya, jika indeks APM 1 mereka tidak lebih dari 100, mereka sama sekali tidak akan bisa memainkannya. Lagi pula, Dream Dota League adalah apa yang ingin dipromosikan Liu Mingxin sebagai game kompetitif masa depan. Jadi, sejak awal, pengaturannya sedemikian rupa sehingga lebih rumit untuk mengoperasikannya, dan sekarang setelah Lin Zixuan mengatakan ini, Liu Mingxin langsung menepuk pahanya. Semakin tinggi kesulitan dalam mengoperasikan game, semakin sulit untuk disebarkan secara luas. Saya mengerti. Liu Mingxin berpikir sejenak, lalu berkata, saya akan segera kembali untuk meminta Departemen Teknis meneliti cara mengurangi kesulitan manipulasi permainan. Poin yang Anda sampaikan ini memang sangat penting. Hehe, tentu saja. Tepat saat itu, setelah melihat bahwa Tang Muxin, Liu Mingxin, dan Ling Xiaoyi telah masuk ke dalam permainan, Lin Zixuan menunjuk ke layar dan menjelaskan, Saudari Xinxin, lihat ini. Sangat mudah dan langsung untuk memanipulasi permainan, dapat dikatakan bahwa bahkan orang bodoh pun dapat memainkannya. Dan grafiknya sangat cantik, bukan? Saat memasuki Spiritual SWOT, yang ditampilkan di awal adalah tampilan login karakter. Selain hal-hal lain, hanya dengan latar belakang dan desain karakter, Tang Muxin sudah bisa merasakan tekanan luar biasa yang dibawa game ini kepada mereka. Grafiknya cantik sekali, dan rasio karakternya pun paling sempurna. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan melihat pemandangan ini saja, game ini pasti akan populer. Tidak hanya itu, Lin Zixuan menunjuk lagi ke ikon kecil di halaman tersebut. Saudari Xinxin, lihat ini, Anda dapat membuat berbagai karakteristik terperinci dari karakter, misalnya, mengubah gaya rambut, fitur wajah, mengubah warna kulit, dan bahkan bentuknya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pemain. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya.
Sekiranya ada kebutuhan buat sup bag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.